Doki tiba-tiba melonjak dengan keras di dalam hutan lebat. Sesaat kemudian, sesosok manusia meluncur ke tanah ketika dia menembak ke belakang sebelum akhirnya menabrak dengan kuat ke batu yang menonjol di tanah. Wajahnya berkedut dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Rasa sakit luar biasa yang ditimbulkan dari punggungnya menyebabkan keganasan dan kebrutalan melintas di mata pria muda berpakaian kuning ini. Namun tanpa menunggu dia untuk bertindak, bayangan hitam di depannya tiba-tiba menyala dan berhenti. Sebuah bayangan gelap yang sangat besar membawa suara angin yang terbelah saat itu dengan keras dan dengan marah menghantam kepala mantan di depannya. Jangan. Bayangan gelap menerkam di depannya. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya akhirnya menyebabkan kejutan untuk melintas di mata pria berpakaian kuning saat dia berteriak tanpa sadar. Saat suara pria berbaju kuning itu terdengar, bayangan gelap yang menghantam wajahnya tiba-tiba berhenti. Meskipun bayangan gelap telah berhenti sangat tepat waktu, angin yang dipenuhi dengan ayunan masih melewati udara dan dengan kejam menyebabkan wajah pemuda berpakaian kuning itu pergi melalui pergolakan perubahan beberapa kali seolah-olah itu adalah air gelombang. Baru kemudian dia pulih. Bayangan gelap itu berangsur-angsur pergi dan seorang penguasa yang sangat besar dimasukkan ke tanah di depan pria berbaju kuning itu. Pemuda berjubah hitam itu menatap pria berpakaian kuning dari atas. Suaranya yang samar menyebabkan wajah orang yang terakhir itu bergetar lagi, serahkan kartu kristal api kamu. Petik tunggal. Kamu adalah siswa baru. Mengapa kamu membutuhkan kartu kristal api kami? Pria berbaju kuning menelan seteguk air liur dan mengamati 4 pertempuran sengit lainnya yang sedang terjadi. Matanya berputar sedikit saat dia membuka mulutnya untuk bertanya. Secara alami kami ingin energi kebakaran. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Telapak tangannya yang memegang penguasa Huan berat dengan erat mempererat genggamannya sedikit lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, serahkan kartu kristal api kamu dalam 10 detik atau aku akan mengalahkan kamu sampai kamu setengah mati dan mengambilnya sendiri. Opsi mana yang kamu pilih? Petik tunggal. Suatu kedinginan menyerbu ke dalam hati pria berjubah kuning itu saat dia menatap wajah yang tersenyum halus tampan yang dimiliki Xiao Yan. Orang ini benar-benar menakutkan. Saat dia merasakan nada dingin dalam suara Xiao Yan, pemuda berpakaian kuning itu merasakan keengganan dalam hatinya tapi dia tidak berani menunda-nunda. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat ia mengeluarkan kartu kristal berwarna biru pucat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat menerima kartu itu. Matanya melirik angka di atasnya 32 dan mengangguk pelan di dalam hatinya. Tidak buruk. Panen yang sangat bermanfaat. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu orang ini sebenarnya lebih kaya daripada orang-orang yang sebelumnya mereka rampok. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergerak saat dia memegang kartu di tangannya. Kaki kanannya menendang ke kuil pria berpakaian kuning itu dengan kekuatan yang tidak keras atau lunak, secara kebetulan mengendalikan kekuatan sehingga dia hanya menendang orang itu sampai dia pingsan dan tidak sampai kehilangan nyawanya. Tidak lama setelah Xiao Yan menghabisi pria berjubah kuning itu, 4 pertempuran lainnya juga mendekati tujuan mereka. Sesaat kemudian ketika 4 sosok manusia terpental keras dari tanah dan bertabrakan, pertempuran akhirnya berakhir. 5 Fire Crystal Charge. Jika kita mengurangi 7 hari dari jaminan minimum energi api, kita mendapatkan tangan kita dengan total 125 hari senilai energi api yang dapat didistribusikan. Setiap orang dapat secara kebetulan menjadi mengalokasikan 25 hari energi api. Tidak ada pertentangan kan? Xiao Yan menerima kartu kristal api dari tangan mereka berempat dan dihitung. Setelah itu dia melambaikan 5 kartu dan tersenyum saat dia mengajukan satu pertanyaan kepada mereka. Ya, 4 dari mereka mengangguk. Karena mereka sudah menyetujui metode distribusi ini, tentu tidak mungkin bagi mereka untuk tidak setuju. Melihat bahwa itu mereka berempat mengangguk, Xiao Yan tersenyum dan melemparkan kartu ke arah mereka berempat saat berbicara dengan senyum, semua orang ambil untuk dirimu sendiri. Jika tidak cukup, ambil dari kartu kristal lain. Petik tunggal. Kelima orang itu memegang kartu di masing-masing tangan mereka dan menggunakan kekuatan untuk menggosok mereka satu sama lain. Sebuah cahaya langsung melintas. Nomor berwarna merah asli pada kartu kristal hitam yang gelap meningkat sedikit lagi. Setelah merebut energi api, Xiao Yan melemparkan kartu kristal biru pucat kembali ke peti beberapa siswa Akademi Batin. Dia tersenyum pada mereka yang diikat ke batang pohon tidak bisa bergerak dan berkata, usia, terima kasih atas hadiah kamu. Kami akan membalas kamu jika kami punya waktu untuk melakukannya di masa depan. Untuk saat ini kami terlebih dulu akan mengucapkan selamat tinggal kepada kamu. Petik tunggal. Cepat dan pergilah. Aku merasakan bahwa itu ada kelompok lain yang menuju ke arah kami. Xiao Yan berbalik dan berbicara satu kalimat kepada Hu Jia dan 3 lainnya. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat. Di belakangnya keempat orang itu yang wajahnya penuh dengan kegembiraan diikuti segera setelah itu. Sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa itu memilih Xiao Yan sebagai pemimpin merupakan keputusan yang bijaksana. Hanya dalam beberapa jam mereka telah berhasil memperoleh energi kebakaran dari 2 kelompok siswa Akademi Dalam. Panen yang melimpah ini benar-benar membuat mereka sangat bersemangat.
Sekitar 5 hingga 6 menit setelah kelompok Xiao Yan menghilang, ranting pohon di bagian hutan ini tiba-tiba bergetar sedikit. Segera, 5 bayangan muncul. Setelah mereka muncul dan melihat 5 siswa akademi dalam yang telah diikat ke pohon, bahkan dengan mulut mereka ditutupi, wajah mereka langsung tercengang. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain. Salah satunya dengan hati-hati memotong talinya. Segera bahwa itu 5 orang yang tidak beruntung jatuh dengan lemah dan terengah-engah dengan cepat. Kami benar-benar dirampok oleh siswa baru. Setelah mengatur napasnya, pria berjubah kuning itu segera melompat dan memaki dengan wajah hijau. Sekelompok siswa yang lebih tua, yang baru saja tiba setelah mendengar benturan pertarungan, terkejut ketika mereka mendengar kutukan pria berbaju kuning ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan ekspresi aneh saat mereka melihat kelompok pria berpakaian kuning itu. Apa yang kamu lihat? Jika kamu bertemu dengan kelompok itu, kamu pasti tidak akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mengapa kumpulan siswa baru ini memiliki teman yang tidak normal? Ekspresi aneh dari pihak lain menyebabkan pria berpakaian kuning menjadi marah. Dia tidak peduli apakah kelompok ini yang telah memancing mereka keluar dari perairan yang dalam atau yang lain. Dia hanya membuka mulutnya dan memarahi. Bagaimanapun mereka mungkin dapat merampok siswa baru di hutan ini, tetapi mereka juga diizinkan untuk menyerang siswa yang lebih tua. Yakinlah bahwa itu kami tidak akan sia-sia karena beberapa orang yang sebenarnya energi kebakaran mereka dicuri oleh siswa baru. Ini adalah kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun terakhir Akademi Batin. Di masa depan kamu mungkin akan dianggap terkenal dalam Akademi Batin. Seseorang yang memimpin kelompok itu juga menjadi sedikit marah karena kata-kata pria berpakaian kuning dan terlalu malas untuk terus berhenti di sini. Dia melambaikan tangannya dan memimpin teman-temannya untuk dengan cepat pindah ke hutan lebat. Mereka segera menghilang. Saat kamu semua bertemu mereka, kamu akan tahu definisi depresi. Apa gunanya ada mulut yang begitu keras sekarang? Pria berbaju kuning itu mengayunkan kepalan tangannya ke arah kelompok yang baru saja pergi. Dia mengeluarkan kartu kristal api berwarna biru pucat dari dadanya dan melihat nomor tindik mata di atasnya 7. Ekspresinya suram seperti badai hampir mendekati. Dia tampak sangat menakutkan. Hampir 3 jam setelah Xiao Yan merampok kelompok pria berjubah kuning itu, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok lain yang terdiri dari siswa akademi yang lebih tua karena langit secara bertahap menjadi gelap. Kali ini, rencana mereka benar-benar hancur. Ini karena kelompok siswa yang lebih tua ini memiliki tingkat kerjasama dan kerjasama tim yang jauh melampaui harapan kelompok Xiao Yan. Ketika mereka bertemu dua kelompok dari Akademi Batin sebelumnya, tim 5 orang Xiao Yan mengandalkan kekuatan individu mereka yang luar biasa untuk menyebarkan lawan dan akhirnya mengalahkan mereka masing-masing secara individual. Kali ini, bagaimanapun, mereka telah bertemu dengan pelat logam yang keras. Meskipun kelompok ini awalnya merasa panik ketika mereka disergap oleh 5 kelompok pria Xiao Yan, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat sebelum mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Mereka berlima saling membelakangi satu sama lain, seperti gendang logam. Tidak peduli bagaimana 5 kelompok pria Xiao Yan menggodanya, mereka hanya mengandalkan kerjasama dan kerjasama tim mereka yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan serangan. Setelah situasi yang tampaknya seperti jalan buntu ini berlangsung sekitar setengah jam, Xiao Yan akhirnya membuat keputusan yang menentukan, melambaikan tangannya dan memimpin timnya untuk mundur. Kali ini, mereka kembali dari perburuan tanpa imbalan. Itu juga karena mereka telah mengalami kegagalan ini sehingga mereka dengan jelas memahami apa perbedaan yang ada dalam derajat kerjasama tim ini jika dibandingkan dengan yang ada di Inner Academy. Setelah mengenali kekurangan mereka, kelompok pria 5 Xiao Yan juga mulai merasakan dan berlatih bersama. Setelah 1 malam tanpa tidur dari pelatihan, tingkat kerjasama di antara mereka mungkin tidak dikatakan telah melonjak hebat, tetapi dibandingkan dengan kemarin itu adalah peningkatan yang sangat besar. Ini karena paling tidak mereka baru-baru ini mulai tahu bagaimana cara bergandengan tangan dan tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melakukan interwis dengan salah satu dari 5 lawan pada saat yang sama seperti yang mereka rencanakan semula. Harus dikatakan bahwa itu 1 malam ini praktik kerjasama di antara 5 kelompok pria Xiao Yan memang sangat menguntungkan mereka. Ini karena keesokan paginya kelompok Xiao Yan kebetulan dan untungnya bertemu dengan kelompok yang memaksa mereka mundur kemarin. Ketika kedua pihak bertemu, mereka awalnya kaget. Dengan cepat mengikuti ini, bagaimanapun pertempuran yang berapi-api sekali lagi meletus. Kali ini kelompok Xiao Yan akhirnya tidak seperti kemarin, tidak merasa seolah-olah tangan dan kaki mereka terikat. Meskipun mereka masih kesulitan menembus kerjasama seperti drum metal, setidaknya ada kecenderungan samar mereka mampu membalas. Kelompok itu dari Akademi Batin juga menemukan peningkatan kelompok Xiao Yan. Selain itu, mereka juga terkejut menemukan bahwa itu ketika keterikatan antara kedua pihak menjadi lebih intens, kerjasama dalam kelompok Xiao Yan juga diasah selama pertempuran dan secara bertahap menjadi lebih terampil. Jika terus seperti ini, sepertinya mereka akan benar-benar selesai jika mereka menunggu sampai kerjasama lawan mereka menjadi lebih terampil. Namun tidak lama setelah kelompok Xiao Yan mulai memiliki keuntungan, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah.
Dia bisa merasakan bahwa itu sepertinya ada dua kelompok di sekitar mereka yang terbang ke arah mereka dan bergegas ke medan perang mereka. Jelas mereka tertarik oleh undulation dari Doki yang disebabkan oleh pertarungan di sini. Dengan segera, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dengan lambaian tangannya, dia berkata dengan tegas, ayo pergi dari sini. Petik tunggal, petik tunggal. Mendengar teriakan Xiao Yan, Bai San dan yang lainnya yang sudah berjuang sampai mereka merasa segera tercengang. Meskipun mereka merasa enggan untuk meninggalkan situasi yang baik ini karena peringatan yang sangat akurat Xiao Yan selama 2 hari ini, mereka hanya bisa berhenti dan mengikuti Xiao Yan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat. Akhirnya, mereka menghilang dari garis pandang kelompok Akademi Batin yang anggotanya ditutupi dengan keringat setelah bertempur melawan kelompok Xiao Yan untuk beberapa waktu. Bajingan. Peningkatan orang-orang ini terlalu banyak. Lain kali kita bertemu kerja sama kita sepertinya tidak akan menimbulkan banyak halangan bagi mereka. Seorang pemuda yang tampak seperti pemimpin kelompok ini menatap pada titik di mana kelompok Xiao Yan telah menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan wajah muram. Setelah pertarungan kali ini berakhir dengan undian, kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Iner tiba-tiba merasakan kedinginan di hati mereka ketika mereka menemukan bahwa itu kelompok siswa baru 3 pria dan 2 wanita tampaknya secara ekspresif menghubungkan mereka. Selama tidak ada kelompok lain di dekatnya, kelompok mahasiswa baru ini yang bersembunyi di sudut yang gelap dan sunyi akan menyerang mereka dari berbagai arah, melelahkan mereka sampai mereka benar-benar kelelahan. Dalam 1 hari yang singkat saja, kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Batin ini telah diserang oleh kelompok Xiao yang tidak kurang dari 5 kali. Selain itu, selama 5 contoh ini, mereka menyadari bahwa itu kerjasama dan kerjasama tim dalam kelompok Xiao yang menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hanya pada saat ini mereka menemukan bahwa itu orang-orang ini benar-benar menggunakan mereka sebagai batu loncatan. Namun pada saat mereka menyadari hal ini, itu sudah agak terlambat. Oleh karena itu, saat ini mereka telah menemukan bahwa itu mereka sekali lagi dikelilingi oleh 5 kelompok pria Xiao Yan yang telah berlama-lama dan mengganggu mereka. Kali ini kerjasama yang dilakukan oleh 5 grup pria Xiao Yan akhirnya menyebabkan mereka putus asa. Dalam waktu kurang dari 10 menit kelompok yang telah menyebabkan 5 orang tim Xiao Yan menjadi kehilangan pada pertemuan pertama mereka diserang oleh kelompok ini sampai mereka hancur. Sebagai pecundang energi api di tangan mereka secara alami disajikan sebagai rampasan perang dan disita oleh kelompok Xiao Yan. Setelah pertempuran ini, berita bahwa itu ada sekelompok siswa baru yang sedang berburu untuk energi api di tangan siswa yang lebih tua dari akademi akhirnya dan secara bertahap mulai menyebar di dalam hutan. Oleh karena itu beberapa kelompok siswa senior dari Akademi Iner mulai panik. Seluruh hutan untuk hunting competition juga mulai menjadi kacau. Pertunjukan yang bagus tampaknya dimulai secara resmi. Hei, aku dengar ada sekelompok siswa baru di hutan yang memburu siswa yang lebih tua. Petik tunggal. Ah, itu tidak mungkin benar. Kelompok mana yang cukup kuat untuk melakukannya? Mereka benar-benar mampu mengalahkan orang-orang itu. Petik tunggal. Haha, siapa lagi? Tentu saja itu grup terkuat dari siswa yang masuk. Petik tunggal. Grup Xiao Yan. Petik tunggal, petik tunggal. Mereka punya nyali. Selama 2 hari ini kami para siswa baru diganggu oleh para bajingan itu dengan berbagai cara. Sekarang giliran mereka untuk merasakan seperti apa rasanya dirampok dan dipukuli. Sangat bagus. Itu benar-benar meredakan amarah aku. Petik tunggal. Haha, ayo cepat. Jika kita beruntung, kita mungkin bahkan bisa bertemu dengan kelompok Xiao Yan di hutan. Selama kita mengikuti di belakang mereka, kita tidak perlu khawatir tentang para siswa yang lebih tua dari Akademi Batin. Petik tunggal. Berbagai jenis rumor mulai tersebar di seluruh hutan. Pada saat ini, masalah mengenai kelompok Xiao Yan memburu siswa yang lebih tua hampir menyebar ke seluruh hutan. Terlepas dari apakah itu siswa yang lebih tua atau kelompok mahasiswa baru, mereka semua tertegun oleh berita mengejutkan ini. Tidak lama setelah desas-desus ini mulai menyebar tepat ketika orang-orang ini telah mempertahankan sikap yang meragukan 4 kelompok siswa yang lebih tua yang berwajah suram dari Akademi Batin dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan ketika mereka langsung menuju ke tepi hutan tanpa mendengar atau mengganggu untuk melihat-lihat mereka. Meskipun terkadang mereka bertemu dengan beberapa kelompok mahasiswa baru di sepanjang jalan, mereka tidak menyerang mereka. Mereka hanya meninggalkan hutan dengan wajah gelap dan serius. Para siswa baru mungkin memiliki keraguan mengenai tindakan mereka tetapi kelompok siswa yang lebih tua sangat paham. Menurut peraturan, jika kelompok siswa yang lebih tua di hutan kehilangan salah satu energi api, mereka sampai mereka memiliki kurang dari 10 energi kebakaran, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk terus tinggal di dalam hutan untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Selain itu, mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Jelas keempat kelompok ini meninggalkan tempat ini yang menyebabkan mereka sangat malu dengan cara yang sangat tidak diinginkan karena jumlah energi kebakaran mereka telah turun di bawah 10. Banyak tatapan dalam hutan mengirim 4 kelompok. Segera tempat itu menjadi lebih tenang. Baru beberapa lama kemudian keraguan itu masih ada di beberapa tatapan akhirnya dan benar-benar lenyap. Menggantinya adalah keseriusan dan kemarahan samar.
Terjadinya siswa baru merampok siswa yang lebih tua malah pada dasarnya tidak pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Sebagai kelompok siswa yang lebih tua di dalam Akademi Batin, kejadian tiba-tiba yang tiba-tiba dari peristiwa seperti itu terjadi di dalam hutan ini seperti tamparan yang dilemparkan dengan kejam ke wajah para kelas muda. Selain itu tamparan ini benar-benar keras dan jelas. Siswa baru yang bertindak dengan cara yang tulus. Mereka akan membayar harga karena kesombongan mereka sendiri. Tatapan semua siswa yang lebih tua menarik diri dari tepi hutan saat mereka berbicara dengan kejam. Segera, satu sosok manusia demi satu tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Beberapa kelompok yang berpikir tinggi tentang diri mereka sendiri, mulai tidak dapat menahannya lebih lama karena mereka mengambil inisiatif untuk mulai mencari kelompok Xiaoyan. Setiap tahun, siswa baru ditekan oleh siswa yang lebih tua. Ini pada dasarnya adalah sebuah tradisi pada titik ini. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak ingin ada siswa baru untuk memutus siklus yang pernah mereka alami ini. Oleh karena itu, mereka saat ini perlu untuk benar-benar membunuh arogansi kelompok siswa baru itu. Karena ini, beberapa kelompok siswa yang lebih tua mulai meriam melalui seluruh hutan. Namun, setelah mencari sepanjang hari, mereka tidak menemukan jejak sedikit pun dari kelompok Xiaoyan. Sama seperti mereka berpikir bahwa itu 5 kelompok pria Xiaoyan telah mulai melarikan diri jauh dari rasa takut kelompok mahasiswa baru yang arogan ini sekali lagi muncul menentang harapan semua orang. Titik-titik. Di tempat terbuka yang kosong di dalam hutan, layuk daun kuning tersebar di tanah membentuk lapisan tebal yang tampak seperti karpet berwarna kuning. Pada saat ini ada 5 siswa baru yang wajahnya ditutupi dengan tanah dan debu di tanah terbuka ini. Mereka saling membelakangi satu sama lain saat mereka membentuk lingkaran kecil. Tatapan mereka dipenuhi dengan kemarahan saat mereka mengamati 5 pemuda yang mengepung mereka. Masing-masing dari 5 pemuda ini mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Serahkan energi api dan kamu akan menghindari pemukulan kejam apa yang kamu katakan. Seorang pemuda yang jelas-jelas siswa yang lebih tua di dalam Inner Academy mengangkat matanya. Rambutnya dikumpulkan di pundaknya. Dengan satu pandangan, dia memiliki aura feminin. Pada saat ini pemuda berambut panjang ini sedang mengamati 5 murid baru yang memasang perlawanan saat dia berkata dengan senyum samar. Serahkan pantatku. Jika kamu mau kamu dapat langsung datang dan mengambilnya. Aku ayahmu akan habis-habisan dan menggigitmu sekali bahkan jika aku harus menanggung pukulan keras. 5 siswa baru yang dikelilingi memiliki karakter keras dan banyak sikap. Mereka sembarangan menyeka jejak darah dari sudut mulut mereka dan salah satu dari mereka segera memuntahkan darah saat dia mengutuk dengan marah. TL ayahmu ini adalah cara mengutuk orang di mana orang menyebut dirinya sebagai ayah dari pihak lain. Keke tulang yang keras. Pemuda berambut panjang bertepuk tangan dan tertawa pelan, baiklah. Karena kamu semua tidak mau bekerja sama kami hanya dapat menjatuhkan kamu terlebih dahulu dan mengambilnya sendiri. Petik tunggal. Bah, apa yang harus arogan tentang? Jangan berpikir bahwa itu kamu dapat berjalan secara horizontal tanpa rasa takut hanya karena kamu adalah siswa yang lebih tua. Ketika kamu semua bertemu senior Xiaoyan dan yang lainnya, kamu hanya bisa dengan patuh menyerahkan energi kebakaran kamu. Haha, yang mengatakan bahwa itu kita siswa baru tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Seorang siswa baru tertawa terbahak-bahak. Tawa itu berisi ejekan yang sulit disembunyikan. Xiaoyan. Alis pemuda berambut panjang itu melompat sedikit ketika dia mendengar nama ini. Senyum di wajahnya berangsur-angsur memucat saat dia dengan dingin tertawa, sepertinya kalian semua telah menaruh harapan pada mereka. Sayangnya kelompok itu telah hilang selama 2 hari terakhir ini. Siapa yang tahu kemana mereka pergi untuk menyembunyikan diri. Kali berikutnya mereka muncul akhir cerita mereka tidak akan lebih baik dari kamu. Oleh karena itu berhentilah mengalami lamunan seperti itu. Dengan taat menyerahkan energi kebakaran dan kamu dapat menghindari pukulan yang keras. Petik tunggal petik tunggal. Begitu dia mengatakan itu pemuda berambut panjang itu melambaikan tangannya. 4 temannya yang telah mengepung para siswa baru perlahan melangkah maju. Doki yang kuat bangkit dari dalam tubuh mereka. Saat Doki mengalir, banyak daun kuning yang layu mulai berkibar. Keke, senior ini apakah kamu merujuk pada kami? Tepat saat kelompok siswa yang lebih tua itu bersiap untuk mengalahkan grup yang berani itu, tawa lembut tiba-tiba terdengar berdering di seluruh tempat kosong. Suara tiba-tiba yang terdengar menyebabkan aliran Doki di tempat ini menjadi sedikit membosankan. Semua tatapan tiba-tiba mengikuti arah dari mana suara itu berasal, di mana ia terlempar. Akhirnya, mereka berhenti di cabang pohon di luar area terbuka. Di tempat itu 3 pria dan 2 wanita tanpa sadar muncul. Mereka tersenyum saat mereka berdiri di sana. Pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka memiliki seorang penguasa besar hitam diikat ke punggungnya, mengungkapkan identitas mereka. Senior Xiaoyan, petik tunggal petik tunggal. Sekelompok siswa baru yang dikelilingi berhenti, tatapan tertegun mereka pada pemuda berjubah hitam sebelum sukacita liar segera menyerbu ke wajah mereka. Suara gembira tanpa sadar berteriak. Di hutan ini, di mana para siswa baru hanya bisa diganggu, kelompok Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah jerami terakhir yang menyelamatkan jiwa di dalam hati semua siswa baru.
Ini karena ini adalah satu-satunya kelompok yang berhasil mengalahkan siswa yang lebih tua. Kamu adalah Xiao Yan. Dalam hal ini kamu harus menjadi kelompok yang berkeliaran memburu murid yang lebih tua untuk energi kebakaran mereka kan. Ketika dia mendengar teriakan pemuda itu, ekspresi pemuda berambut panjang itu berubah sedikit. Tatapannya menatap tajam pada 5 kelompok pria Xiao Yan saat dia tertawa dingin. Sangat bagus, sungguh tidak terduga bahwa itu kamu semua benar-benar memiliki nyali untuk muncul. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, pemuda berambut panjang itu perlahan melangkah maju. Powerful Doki melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dengan gelombang tangannya, 4 sosok manusia muncul dari belakangnya. Mereka segera mendarat di sekitar pemuda berambut panjang ini dengan tertib. Mungkin terlihat bahwa itu mereka secara acak berdiri di sekitar, tetapi itu cukup cerdik. Formasi ini akan memungkinkan mereka untuk bereaksi terhadap serangan dari arah mana saja kapan saja. Serahkan energi api. Atau haruskah kita mengambilnya sendiri? Ketika formasi 5 orang terbentuk, kepercayaan pemuda berambut panjang itu melambung tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan berbicara kepada Xiao Yan. Kata-kata ini, bisakah kamu izinkan aku mengatakannya? Xiao Yan tertawa pelan. Dia menatap ekspresi gelap dan serius yang langsung terbentuk di wajah pemuda berambut panjang itu dan rasa dingin melintas di mata gelapnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan muncul di tempat 2 meter di depan pemuda berambut panjang dengan cara seperti kilat. Dia mengencangkan tinjunya dan doki berwarna cerah dengan cepat muncul. Akhirnya itu dipadatkan menjadi lapisan berwarna hijau dengan paku menonjol dari tinjunya. Setelah penampilannya, kekuatan di kepala Xiao Yan tiba-tiba melambung tinggi. Orang yang sombong. Petik tunggal, petik tunggal. Pemuda berambut panjang itu tertawa saat dia dengan dingin menatap Xiao Yan yang menyerang dirinya sendiri. Sebelum dia bahkan berbicara, 4 temannya yang lain muncul pada saat yang bersamaan. Beberapa langkah pendek yang menjauhkan mereka langsung tertutup dan 4 pasang tinju dan kaki masing-masing membawa ledakan sonik rendah dari memotong udara dengan keras menghantam ke arah Xiao Yan pada saat yang sama. Mereka ingin bergantung pada kerjasama dan kerjasama tim mereka menggunakan kekuatan 4 orang untuk melukai Xiao Yan dengan satu pukulan. 4 siswa yang lebih tua, yang tidak jauh lebih lemah dari Xiao Yan, menyerang pada saat yang sama. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan akan mengalami kesulitan menerima secara langsung. Namun dia mengabaikan serangan keempat orang ini. Matanya menatap tajam pada pemuda berambut panjang di balik bayang-bayang tinju. Dedoki berwarna hijau menjadi semakin terkonsentrasi pada tinjunya. Sama seperti tinju dan kaki yang berisi kekuatan ganas hendak mencapai tubuh Xiao Yan, suara tajam dari angin deras tiba-tiba merobek melalui udara. Tokoh manusia melintas seperti cahaya. Segera, semua orang terpesona sejenak hanya untuk melihat 4 bayangan hitam turun dari langit seperti menara logam dan mendarat persis di sekitar Xiao Yan. Serangan yang sudah disedot dengan sempurna tiba-tiba terpancar. Dalam sekejap di bawah suara ledakan rendah yang berulang-ulang, mereka sangat bertabrakan dengan 4 siswa yang lebih tua. Riak energi menyebar dari titik tabrakan. Karpet yang tebal dan layu dari daun di tanah terbang dengan suara suak mengubah daun menjadi hujan yang berkibar di udara. Pluk. Petik tunggal, petik tunggal. Tinju dan kaki keempat siswa yang lebih tua diblokir oleh Hun Erbai San Wu Hao dan Hu Jia yang tiba-tiba muncul. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh pembentuk bergetar sedikit. Sesaat kemudian, mereka akhirnya tidak bisa lagi menahan kekuatan kuat yang dengan cepat diteruskan. Wajah mereka memerah. Mulut penuh darah segar menyemburkan liar sementara tubuh mereka melesat ke belakang seperti daun jatuh di angin musim gugur. Akhirnya mereka duduk di atas tumpukan daun yang layu. Wajah mereka dipenuhi kejutan. Saat ketika tubuh 4 siswa yang lebih tua jatuh kembali, bayangan hitam segera ditindaklanjuti. Dengan sekejap dia tampak seperti hantu di depan pemuda berambut panjang yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Dia tersenyum pada yang terakhir saat tangannya bergetar. Tinju itu, yang dibungkus dengan lapisan energi hijau yang berisi paku-paku, menghancurkan pertahanan lengannya yang disilangkan yang terakhir ditempatkan di depan kepalanya dan dengan keras menabrak bahunya. Sebuah kekuatan segera meledak dan orang bisa mendengar suara retak yang jelas. Tubuh pemuda berambut panjang itu jatuh dan tertembak kembali. Kakinya menyeret tanah meninggalkan bekas luka panjang. Akhirnya, dia bertabrakan dengan batang pohon. Suara teredam muncul dan darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pemuda berambut panjang menggosok jejak darah dengan tangannya dan dia menurunkan wajahnya yang putih pucat yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah orang mengatakan bahwa itu kelompok siswa baru ini memiliki kekuatan individu yang kuat tetapi koordinasi di antara mereka sangat mengerikan. Mengapa begitu? Hanya dalam 2 hari yang singkat kerjasama yang mereka tampilkan sudah kuat sedemikian rupa. 5 siswa baru, yang berdiri di tengah-tengah tanah kosong tercengang ketika mereka melihat bahwa itu pemenang di antara kedua kelompok itu diputuskan dalam pertukaran belaka. Mereka kemudian melihat pemuda berjubah hitam yang sedang memelintir tinjunya sambil berdiri tegak serta 4 orang lainnya di sampingnya. Itu lama kemudian sebelum mereka menghirup napas dingin yang dalam. Setelah 5 orang ini membentuk grup kekuatan tempur mereka benar-benar menjadi kuat.
Petik tunggal petik tunggal. Xiao Yan tersenyum kecil saat dia melihat cahaya yang dipancarkan dari dua kartu kristal api saat mereka digosok bersama. Dia juga tersenyum pada nomor di kartu kristal hitam yang gelap yang melompat sekali lagi. Saat ini, Fire Crystal Card miliknya menyimpan 74 hari senilai energi api di dalamnya. Jika dia menghitung, tampaknya jumlah energi kebakaran ini cukup baginya untuk berlatih selama lebih dari 2 bulan di menara pelatihan Skiflameki. Ini bisa dianggap panen yang melimpah. Menambah grup ini kami seharusnya mengumpulkan dari 5 grup sekarang. Hun Er mengembalikan kartu kristalnya dengan benar. Dia melirik 5 orang yang diikat ke batang pohon setelah mereka dipukul dan terus gembira, selain kedua kelompok yang dikenal sebagai Black White Evil Stopper kita masih bisa merebut dari 3 lainnya kelompok. Petik. Sayang sekali hutan ini sangat besar. Mungkin menjadi sulit untuk menemukan 3 kelompok terakhir di dalamnya. Setelah kami mengekspos keberadaan kami ada kemungkinan bahwa itu kelompok-kelompok itu semua akan bergegas untuk mengelilingi dan memotong kami. Meskipun kerjasama kami jauh lebih baik setelah 2 hari pelatihan khusus tersebut kami hanya dapat menangani satu grup dalam satu waktu. 2 kelompok akan menjadi batas kami. Jika ada 3 kami pasti akan dikalahkan. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Sesaat kemudian pandangannya menyapu 5 siswa baru yang masih berdiri di tengah tanah kosong dalam keadaan tercengang. Jantungnya tiba-tiba bergerak ketika dia perlahan berkata, saat ini hanya ada 3 kelompok siswa yang lebih tua tidak termasuk Black White Evil Stopper yang masih memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini. Dengan kata lain, masih ada 15 orang. Namun kami mahasiswa baru tidak memiliki batasan di mana kami kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi jika energi kebakaran kami kurang dari 10. Oleh karena itu aku berpikir bahwa itu harus ada cukup banyak siswa baru yang masih berkeliaran di dalam hutan ini bukan? Bagaimanapun hutan ini terlalu besar. Mereka tidak memiliki rute untuk diikuti, sehingga mereka akan mengalami kesulitan besar dengan berhasil meninggalkan hutan dalam waktu singkat. Petik tunggal. Apa yang kamu rencanakan? 4 dari mereka terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Baisan merajut alisnya dan bertanya. Kumpulkan semua siswa baru bersama. Setelah itu biarkan slip berita menarik 3 kelompok lainnya. Gunakan kekuatan semua siswa baru untuk menyelesaikannya sama sekali. Apa yang kamu pikirkan? Kata Xiao Yan dengan putus asa. Menarik semuanya. Itu artinya ketiga kelompok akan menyerang kita. Bagaimana jika siswa baru lainnya tidak berhasil memblokirnya? Bukankah ini mirip dengan kambing yang memasuki sarang harimau? Ekspresi Baisan segera berubah sedikit ketika dia mendengar saran yang sangat berani dari Xiao Yan. Mereka perlu menggunakan kerjasama diam-diam untuk hanya mengalahkan satu kelompok. Jika itu 3 kelompok yang pasti kalah adalah mereka. Dia tidak ingin memberikan energi kebakaran yang telah direnggutnya dengan susah payah kepada orang lain. Seekor kambing memasuki sarang harimau mencari kematian. Itu mungkin tidak benar. Jika ada jumlah siswa baru yang cukup besar kita pasti akan dapat memperoleh keuntungan. Jangan meremehkan siswa baru lainnya. Kekuatan mereka pasti tidak lemah jika mereka mampu masuk ke 5 besar. Hanya karena kurangnya kerjasama di antara mereka, mereka runtuh setelah menerima satu pukulan dari siswa yang lebih tua. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Selain itu kami tidak dapat terus menyeret hal-hal seperti ini. Menemukan peluang untuk menyelesaikan semuanya dalam sekali jalan akan sangat membantu kami. Bukankah kalian semua ingin cepat menuju ke Akademi Batin dan menyaksikan menara pelatihan Skiflameki? Xiao Yan menyebar tangannya dan bertanya. Kami sudah menghabiskan 3 atau 4 hari di hutan ini. Ini bukan solusi untuk terus menyeretnya keluar. Wu Hao mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam. Aku baik-baik saja dengan apapun. Paling banyak kita hanya perlu mengembalikan energi api yang telah kita dapatkan. Hu Jia meringkuk bibirnya. Dia menghadap Xiao Yan dan berkata, sekarang kamu sudah menjadi pemimpin grup. Kamu hanya dapat memutuskan hal-hal ini sendirian. Tidak perlu terlalu sensitif. Petik tunggal. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Tindakannya ini untuk mendapatkan pendapat dari teman-temannya telah dikritik sebagai terlalu sensitif. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu sekali lagi. Semoga kamu tidak merusaknya. Melihat bahwa itu Wu Hao dan Hu Jia tidak memilikinya keberatan apapun, Baisan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa itu dalam kelompok ini Xiao Yan sudah memiliki kredibilitas yang menyebabkan Hu Jia dan Wu Hao diyakinkan di dalam hati mereka setelah 2 hari ini bertempur bersama. Apalagi, Hun Er selalu setuju dengan semua yang dikatakannya. Oleh karena itu kata-kata Baisan pada dasarnya adalah sesuatu yang dapat dibuang dalam kelompok ini. Siapa yang membiarkan dia berada di posisi di mana dia memiliki beberapa pendukung? Melihat bahwa itu pendapat itu sekali lagi bulat Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbalik ke arah 5 siswa lainnya. Dengan senyum dia berjalan dan membalik telapak tangannya. Beberapa obat penyembuhan muncul di tangannya yang kemudian dia serahkan. Apakah kalian baik-baik saja? Senior Xiao Yan, terima kasih banyak karena telah membantu kami.
Kalau tidak, aku khawatir kita tidak akan bisa lolos dari pukulan kepala babi hari ini. Seorang pemuda yang tampaknya menjadi pemimpin berbicara dengan wajah penuh rasa syukur. Dia agak bersemangat ketika dia menerima obat penyembuhan yang diserahkan Xiao Yan. Kami semua adalah mahasiswa baru. Kita harus mendukung satu sama lain. Xiao Yan tertawa acuh tak acuh. Tatapannya menatap mereka saat tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin membantu kami membalas dendam terhadap orang-orang itu? Petik tunggal. Kelima siswa baru itu terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka secara alami mengerti bahwa itu orang-orang itu yang Xiao Yan baru saja disebutkan mengacu pada siswa yang lebih tua dari Akademi Batin yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Setelah ragu sejenak mereka mengertakkan giginya dan mengangguk. Selama 2 hari terakhir ini, mereka telah menahan cukup banyak dari orang-orang itu yang sangat bodoh tetapi mereka hanya berani marah dan tidak berani mengatakan apa-apa karena perbedaan kekuatan mereka. Karena itu yang terjadi, aku ingin kalian semua membantu aku dengan sesuatu. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan lembut. Senior Xiao Yan telah menyelamatkan kami sekali, cukup beritahu kami apa yang perlu dilakukan. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, seorang pria muda buru-buru memukul dadanya dan pada dasarnya setuju tanpa ragu-ragu. Teman-temannya di sampingnya juga mengangguk dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat bahwa itu sekelompok kecil orang telah setuju dengan cara yang begitu lugas, Xiao Yan juga terkejut. Mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa dalam kesan yang dia tinggalkan dalam kumpulan siswa baru ini ketika dia memimpin kelompoknya memburu para siswa yang lebih tua. Sebagian besar siswa baru saat ini sudah melihat Xiao Yan sebagai idola yang mereka sembah di dalam hati mereka. Bukan karena alasan lain selain dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk melawan siswa yang lebih tua yang telah menindas mereka. Dalam hal ini terima kasih banyak, ini seperti ini aku ingin meminta kamu untuk mencoba sebaik mungkin untuk menyebar dan mencari siswa baru lainnya di dalam hutan. Setelah itu beritahu mereka bahwa itu jika mereka ingin mendapatkan kembali semua energi api yang telah hilang dan jika mereka mempercayai aku mereka semua dapat berkumpul di tempat ini. Aku akan memimpin mereka dalam pertempuran kejam melawan siswa Akademi Batin yang arogan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah mereka dan bertanya dengan lembut, boleh aku tahu jika sedikit dari kamu akan setuju? Baik. Secara kebetulan kami berkomunikasi dengan beberapa siswa baru. Karena mereka khawatir ditangkap oleh siswa yang lebih tua, banyak dari mereka yang sudah menyembunyikan diri. Api panas menyengat pada 5 wajah siswa baru. Mereka telah dipimpin oleh kata-kata Xiao Yan sampai darah panas mereka mendidih. Setelah beberapa hari ditindas dan ditindas mereka akhirnya bisa membalas. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ya, beberapa dari kamu harus memanfaatkan peluang ini. Selain itu, jika kamu bertemu dengan kelompok siswa yang lebih tua sendirian selama perjalanan, kamu harus terlebih dahulu menyerahkan energi kebakaran kepada mereka. Aku Xiao Yan akan mengganti energi kebakaran yang telah hilang setelah ini berakhir. Xiao Yan menghela napas dalam hatinya saat mengingatkan 5 orang ini. Kelima siswa baru menganggukkan kepala mereka ketika mereka mendengar ini. Mereka segera menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan dan berkata, Senior Xiao Yan hanya bisa menunggu kami untuk membawa siswa baru lainnya. Selama kamu memimpin kami, kami berani mengikuti kamu untuk membalas dendam terhadap bajingan-bajingan itu. Petik tunggal. Begitu mereka mengatakan itu, mereka berlima dengan cepat berpisah. Di bawah fokus Xiao Yan, mereka dengan cepat memasuki hutan lebat dan menghilang di antara daun pohon yang bergerak. Hihi, sudah selesai. Selanjutnya, mari kita tunggu sisa siswa baru berkumpul. Setelah semua orang berkumpul, pembalasan besar mutlak kami akan dimulai. Xiao Yan berdiri, berbalik dan tersenyum saat dia berbicara dengan Hunter dan ketiga lainnya. Mungkin itu karena mereka memiliki harapan balas dendam terhadap siswa yang lebih tua dari Akademi Batin, tetapi efisiensi dari 5 siswa baru begitu luar biasa sehingga menyebabkan Xiao Yan menjadi agak tercengang. Hanya dalam satu pagi ada murid baru yang dengan hati-hati muncul di sekitar tempat terbuka ini satu demi satu. Hanya ketika mereka melihat bahwa itu orang-orang yang duduk bersila di antara pohon-pohon dan beristirahat adalah kelompok 5 pria Xiao Yan, mereka benar-benar yakin. Setelah itu, sosok manusia mulai berkedip di dalam hutan yang tenang. Satu persatu, sosok-sosok yang tampak menyedihkan mendarat dan memasuki ruang kosong ini. Ketika tatapan mereka menyapu 5 siswa yang lebih tua yang diikat ke batang pohon oleh Xiao Yan, kebencian yang terkumpul di dalam hati mereka selama 2-3 hari akhirnya mulai mereda. Para siswa baru ini diaglomerasi di sini dari berbagai lokasi dan sangat sadar tidak berani mengganggu 5 kelompok pria Xiao Yan yang berlatih dengan mata tertutup. Satu persatu, mereka membentuk-bentuk lingkaran mengelilingi 5 kelompok pria Xiao Yan. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak siswa baru muncul secara bergantian dari hutan lebat menuju tanah kosong ini. Tatapan mereka tanpa sadar berkumpul pada pemuda berjubah hitam di tengah-tengah pengepungan membawa perasaan memuja yang memanas dalam diri mereka. Pada contoh tertentu, Xiao Yan yang menutup matanya akhirnya membukanya perlahan. Dia mengamati murid-murid baru di sekitarnya yang duduk bersila dengan tertib di sekitarnya dengan mata berbinar. Senyum gratifit muncul di wajahnya. Jumlah ini tidak mengecewakannya.
Semua orang, apakah kamu ingin mengembalikan keluhan yang kamu alami 2 hari terakhir ini karena siswa yang lebih tua dari akademi dalam diri mereka sendiri? Xiao Yan perlahan melepaskan nafasnya yang terpendam dan suaranya tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. Ya, suara rendah yang berurutan rendah mengguncang dedaunan pohon di pepohonan di sekitar mereka. Xiao Yan mengangguk sedikit sambil menatap kemarahan dan kebencian yang menyerbu ke wajah para siswa baru. Yang diinginkannya adalah kemarahan ini yang telah teraglomerasi menjadi kemarahan. Cabang-cabang pohon di antara pepohonan tiba-tiba bergerak. 2 atau 3 sosok manusia muncul. Tiba-tiba lusinan tatapan meloncat dari tanah terbuka. Senior Xiao Yan, kami melakukan apa yang kamu minta dan membeberkan posisi kami ke 3 grup lainnya. Sekarang mereka cenderung bergegas ke tempat ini. Petik tunggal. Baik. Xiao Yan menepukkan tangannya bersama-sama. Dia tiba-tiba berdiri dan tatapannya melihat ke arah para siswa baru yang matanya dipenuhi kemarahan meskipun penampilan mereka yang menyedihkan. Dengan suara yang dalam dia berkata, semua orang sembunyikan dirimu dengan baik. Hari ini kami akan memberi siswa yang lebih tua yang kejam itu tamparan kejam. Petik tunggal. Sebagai suara Xiao Yan jatuh, hampir 40 siswa segera mulai memasuki sikat tebal di sekitar mereka dengan cara lincah. Hanya dalam sekejap mata tanah terbuka yang semula penuh sesak itu sekali lagi menjadi kosong. Semua orang persiapkan diri. Kita harus menyelesaikannya dalam satu pukulan. Xiao Yan tersenyum dan mengingatkan Hun Er dan 3 lainnya. Iya nih. Di atas sebuah pohon besar di suatu tempat di hutan lebat 2 lelaki tua duduk bersila di sana dengan mata terbuka. Mereka saling pandang. Tawa lembut perlahan bergema di udara. Hihi, ini akan menjadi hidup sekarang. Petik. Kelompok Xiao Yan yang terdiri dari 5 duduk bersila dengan mata tertutup di tanah hutan yang kosong. Seluruh hutan turun ke keheningan. Namun atmosfer yang rendah namun dalam itu mengindikasikan bahwa itu akan ada badai yang tiba di tempat ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Pada saat tertentu Xiao Yan yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya. Tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah sisi utara hutan. Lebih dari 10 kis kuat sudah muncul dalam jangkauan persepsi spiritualnya dari lokasi itu. Mereka datang. Xiao Yan menghela napas lembut. Dia memutar tubuhnya dan pusaran di tubuhnya bergetar sedikit. Benang-benang doki mengalir keluar. Akhirnya itu menjadi seperti banjir yang berderak dan beredar melalui jalur ki-nya. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan kondisi Xiao Yan untuk naik ke puncak tepat sebelum kedatangan pertempuran besar ini. Mendengar kata-kata lembut Xiao Yan, Hun Er dan 4 orang lainnya di sampingnya juga membuka mata mereka. Mereka mengangguk sedikit dan cahaya doki samar mulai menjadi sebagian terlihat di permukaan tubuh mereka menunggu pertarungan besar yang akan segera terjadi. Tidak lama setelah Xiao Yan berbicara, beberapa sikat di kejauhan tiba-tiba bergeser sedikit. Lebih dari 10 bayangan segera muncul dan kaki mereka mendarat di tanah kosong hampir bersamaan. Seperti gelombang laut kis kuat segera menyapu kelompok 5 pria Xiao Yan yang duduk bersila. Bang! Petik tunggal petik tunggal. Sama seperti aura yang menindas memasuki radius 5 meter dari 5 kelompok pria Xiao Yan, 5 berwarna berbeda kis kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuh mereka berubah menjadi tirai terang doki yang berlama-lama di udara di atas mereka benar-benar menghalangi aura mengamuk. Mereka memang memiliki keterampilan. Tidak heran mereka berani menjadi sangat sombong. Melihat bahwa itu kekuatan opresif mereka telah batal, ekspresi terkejut melintas di wajah seorang pria muda yang tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu 10 pemuda di sisi lain tempat terbuka itu. Dia menghitung dengan hati-hati. Tepat ada 15 orang. Dengan kata lain, selain dari kelompok Black White Evil Stopper, 3 kelompok terakhir dalam kompetisi berburu ini telah tiba. Sangat bagus, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Suaranya membawa tawa kecil yang bergema di seluruh tanah kosong. Akhirnya kalian semua telah tiba. Arogansi kamu berakhir sekarang. Serahkan kartu kristal api. Seorang pria muda yang rambutnya sedikit putih mungkin karena alasan tertentu melirik kelompok 5 pria Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, jangan berpikir bahwa itu hanya karena kamu memiliki kekuatan kamu dapat melanggar peraturan. Selama bertahun-tahun aturan dari kompetisi berburu energi api adalah untuk membiarkan para siswa yang lebih tua memberi kamu siswa baru yang arogan sebuah pukulan di dalam hutan ini. Ini bermanfaat bagi kehidupan akademi batin kamu di masa depan. Aturan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Jika kamu ingin menjadi orang pertama yang melakukannya, kamu mungkin harus mempersiapkan diri untuk membayar harga untuk itu. Petik tunggal. Xiao Yan tertawa. Dia menggenggam gagang penguasa Huan berat di tangannya. Sebuah bayangan hitam segera terlintas. Penguasa yang berat membawa kekuatan kejam yang meniup daun yang layu di tanah sampai mereka menjauh. Dia melirik ketiga kelompok di depannya dan berkata, jangan beritahu aku tentang aturan kuno itu. Karena kamu dapat merebut energi kebakaran di tangan kita, mengapa kita tidak diizinkan melakukan hal yang sama?
Selama kamu memiliki kekuatan, posisi yang diburu dan pemburu dapat berubah kapan saja. Saat ini kamu adalah semua mangsa kami. Petik tunggal. Sangat sombong. Namun aku juga telah melihat cukup banyak orang seperti ini di masa lalu. Namun mereka tidak membayar harga yang sangat baik setibanya di Akademi Batin. Seorang pria muda dengan tubuh besar dengan dingin tertawa. Melihat posisi di mana dia berdiri, dia tampak sebagai pemimpin salah satu kelompok. Kulitnya aneh berwarna putih keabu-abuan tampak seperti batu. Lengannya yang hampir 2 kali lipat ukuran orang biasa juga tampaknya memiliki kekuatan yang kuat. Jelas orang muda ini seharusnya adalah tipe orang yang kekuatan fisiknya sangat tinggi. Aku akui bahwa itu kamu semua cukup kuat. Namun demi wajah para siswa yang lebih tua kami tidak berencana untuk bertarung dengan adil kali ini. Seorang pria muda yang memiliki plester senyum di wajahnya mengangkat bahu. Setelah itu dia tersenyum kepada kedua pemuda yang telah berbicara sebelumnya, Leng Bai, Xiu Yan, mari kita serang bersama. Dari penampilan kis mereka mungkin cukup sulit bagi kami untuk mendapatkan kemenangan dalam waktu singkat hanya dengan grup aku. Petik tunggal. Iya nih. Kedua pemuda yang dikenal sebagai Leng Bai dan Xiu Yan ragu sejenak sebelum mengangguk-angguk. Bahkan jika mereka berakhir dengan reputasi mengandalkan lebih banyak orang untuk menggertak kelompok yang lebih kecil, mereka harus benar-benar menekan siswa baru yang arogan ini. Jika tidak, setelah berita tentang siswa baru ini merampok para siswa yang lebih tua yang tersebar di seluruh Akademi Batin, siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api akan mengalami kesulitan untuk mengangkat kepala mereka di Akademi Batin. Saat mereka berdua mengangguk, 15 kis kuat tiba-tiba keluar dari area itu. Aura mereka berubah menjadi riak energi yang langsung meniup daun yang layu dari tanah sampai mereka menari di langit. Maaf tapi sebenarnya kami juga tidak berniat bertarung dengan baik. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyaksikan cahaya doki yang menusuk mata di sisi lain. Dia tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Setelah itu, sebuah peluit tajam keluar dari mulutnya dan bergema di bagian hutan ini. Sua, sua, petik tunggal petik tunggal. Peluit Xiao Yan baru saja terdengar ketika puluhan tokoh manusia tiba-tiba muncul dari semak-semak lebat di sekitarnya. Akhirnya, mereka membentuk lingkaran dan mengelilingi 15 siswa yang lebih tua di tengah. Berbagai warna doki diaglomerasi di permukaan tubuh mereka. Meskipun kekuatan individu mereka tidak dapat dianggap dekat dengan 15 siswa yang lebih tua, memiliki puluhan doki muncul pada saat yang sama segera menyebabkan kekuatan mereka untuk menjadi yang lebih kuat hadir. Saat lusinan sosok manusia muncul, ekspresi dari 3 pemimpin kelompok tiba-tiba menjadi mengerikan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi. Segera ekspresi lelaki muda yang tersenyum menjadi agak gelap dan serius ketika dia berkata, aku khawatir bahwa itu berita sebelumnya adalah sesuatu yang kamu izinkan bocorkan. Petik tunggal. Saat dia merasakan kekuatan kuat yang meletus dari lebih dari 40 siswa baru, Xiao Yan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Dengan bantuan para siswa baru ini, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa itu ia dapat sepenuhnya memusnahkan ketiga kelompok ini. Taktik bagus. Hanya saja aku tidak berharap bahwa itu kamu akan memiliki keberanian dan resolusi untuk benar-benar mengumpulkan semua siswa baru bersama. Ketika Xiao Yan tidak menjawab itu secara alami berarti dia mengakuinya diam-diam. Melihat ini, keseriusan dan goncangan tambahan tidak bisa membantu tetapi muncul dalam suara pemuda itu. Selama kompetisi berburu energi api di masa lalu tidak ada kekurangan siswa baru yang ingin mengumpulkan semua kekuatan mereka bersama-sama dan membalas terhadap siswa yang lebih tua pencuri. Namun, siswa mana yang bisa lulus dari kompetisi kualifikasi dan masuk Akademi Batin bukan milik kelas atas mereka sendiri. Mereka secara alami sangat tidak mau mendengarkan perintah orang lain. Oleh karena itu, sangat jarang akan ada orang yang berhasil mengumpulkan semua siswa baru di masa lalu kompetisi berburu energi api. Namun Xiao Yan berhasil melakukannya. Tidak mengherankan jika siswa yang lebih tua ini akan kehilangan dirinya sendiri. Kamu melebih-lebihkan aku. Xiao Yan tersenyum samar. Dia perlahan mengangkat penguasa berat di tangannya dan tersenyum berkata, aku ingin menyulitkan kamu untuk menyerahkan energi kebakaran kamu. Banyak dari kami para siswa baru ini telah dirampok oleh kamu. Oleh karena itu, mereka perlu mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka. Petik tunggal. Pemuda yang sama menghela nafas sekali lagi. Dia menoleh untuk menghadapi dua pemimpin kelompok lainnya, Leng Bai dan Xiu Yan, dan berkata, sepertinya akan ada pertempuran sengit hari ini. Dari kelihatannya kami hanya dapat bekerja bersama. Petik tunggal. Iya nih. Aku secara kebetulan berpikir untuk mencoba seberapa kuat 5 siswa baru teratas. Xiu Yan yang besar membangun perlahan mengepalkan tinjunya. Saat tangannya melengkung, otot-ototnya yang seperti baja sedikit melenturkan perasaan dia melepaskan kekuatan. Untuk menangkap pencuri pertama-tama harus menangkap rajanya. Meskipun ada banyak siswa baru, keberanian mereka hanya dibangun pada orang yang disebut Xiao Yan. Begitu kita mengalahkannya, koalisi mahasiswa baru ini akan runtuh secara alami. Su Qiao, sepertinya kita bertiga harus bekerja sama. Kilatan melintas di mata Leng Bai saat dia berhasil mengidentifikasi kelemahan siswa baru dengan satu tatapan.
Karena itu yang terjadi, maka mari kita biarkan yang kuat untuk menghadapi yang kuat dan dengan paksa menghancurkan penghalang mereka. Petik tunggal. Mendengar ini, pria muda bernama Su Qiao tersenyum dan segera melambai tangannya dengan lembut. Suaranya dipancarkan perlahan, Leng Bai, Xiu Yan, dan aku akan menghentikan 3 orang di depan kami. Yang lain harus memblokir siswa baru dan 2 gadis cantik di sisi yang berlawanan. Petik tunggal. 12 murid akademi dalam mengangguk-mengangguk setelah mendengar kata-kata Su Qiao. Meskipun ada sejumlah besar siswa baru ini jauh lebih lemah dari mereka. Seharusnya tidak terlalu merepotkan untuk memblokir mereka. Su Qiao menghela napas panjang dan perlahan melangkah maju. Leng Bai dan Xiu Yan juga mengambil langkah maju untuk berdiri di sampingnya. Tanah bergetar sedikit ketika kaki mereka mendarat di atasnya. Kekuatan mereka bertiga yang sekitar 6 bintang dadosi tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh mereka dan menyapu seluruh tanah kosong. Masing-masing dari kamu akan mengambil satu. Ini pertarungan yang sulit. Para pria akan menghadapi mereka. Hun Er, kamu dan Hu Jia harus membantu para siswa baru menahan serangan dari 12 murid yang lebih tua. Ekspresi Qiao Yan memadat saat dia mengamati kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Su Qiao dan 2 lainnya. Dia menoleh dan berbicara dengan Hun Er. Iya nih. Hati-hati Qiao Yan Gege. Hun Er mengangguk dengan lembut saat dia dan Hu Jia perlahan melangkah mundur. Akhirnya tubuh mereka melintas saat mereka bergabung ke dalam kelompok siswa baru. Serahkan orang besar itu padaku. Tatapan Wu Hao menyapu mereka bertiga. Akhirnya berhenti pada pemuda berkulit putih keabu-abuan itu dan berbicara dengan tenang. Dia memiliki kekuatan dan kecepatan. Karena itu ketika dia memilih lawannya, secara alami akan cenderung orang-orang yang memiliki tipe kekuatan fisik. Tinggalkan orang berambut putih itu padaku. Bai San sedikit ragu sebelum pandangannya berhenti di Leng Bai. Dalam hal itu aku akan meminta saran dari senior Su Qiao. Qiao Yan tersenyum. Dia melambai-lambaikan penguasanya yang berat dan suara angin yang berembus menyebabkan semua daun yang layu di tanah di sekitarnya menjadi hanyut. Sangat diharapkan bahwa itu kami akan benar-benar diatur dan dipilih oleh orang lain. Melihat aksi kelompok 3 pria Qiao Yan, Su Qiao tertawa. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera menariknya ke bawah. Tawanya mengandung hasrat membunuh tambahan, mari bertarung dan selesaikan ini dengan cepat. Ingat jangan meremehkan orang-orang ini bahkan sedikit. Mereka semua sangat kuat. Petik tunggal. Iya nih. Leng Bai dan Xiu Yan mengangguk dengan ekspresi serius. Sama seperti suara yang dipancarkan dari hidung mereka, ketiga sosok itu mulai bergerak seperti kilat pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya dan menembak dengan eksplosif ke arah Qiao Yan dan 2 lainnya. Pada saat Su Qiao dan 2 lainnya bergerak, 3 kelompok pria Qiao Yan juga menghilang dari titik dengan suara "sua". Kali berikutnya mereka muncul, 6 sosok manusia sudah berada di tengah-tengah tanah kosong. Saat yang kuat mulai bertarung, pukulan kuat terlempar. Bang. Petik tunggal, petik tunggal. 6 sosok manusia mengoyak udara yang menghalangi dengan cara yang seperti kilat di hutan. Dalam sekejap mereka bertabrakan di tengah dan Doki melonjak seperti gunung berapi meletus menembus udara. Saat Kido bertabrakan, mereka membentuk angin Doki yang kuat yang menghancurkan semua daun yang layu di tanah. Lawan Qiao Yan adalah pria muda bernama Su Qiao. Fisiknya mungkin yang paling halus dan terlemah di antara 3 pemimpin kelompok. Namun dari diskusi sebelumnya Qiao Yan tahu bahwa itu orang ini harus sedikit lebih kuat daripada 2 orang lainnya. Jika tidak dengan kesombongan yang ditunjukkan Leng Bai dan Xiu Yan, mereka tidak akan terlalu memperhatikan kata-katanya. Namun mereka berdua tidak setuju dengan berbagai saran Su Qiao sekarang. Itu seperti Su Qiao adalah pemimpin mereka. Petik tunggal, petik tunggal. Penguasa Huan Hivi yang besar memotong udara saat membawa sekelompok bayangan hitam dan angin besar yang menghancurkan seperti sebuah gunung besar menekan saat itu menghantam ke arah Su Qiao yang muncul di depannya. Penguasa yang sangat besar itu hanya setengah kaki dari kepala Su Qiao ketika tubuh yang terakhir dengan lembut melayang satu langkah ke belakang seperti daun yang terangkat oleh angin sepoi-sepoi. Penguasa yang sangat besar hanya membawa kekuatannya melewati tubuh Su Qiao sekitar setengah inci. Angin yang terkandung di dalamnya meniup rambut Su Qiao sampai semua itu terangkat. Kekuatan yang sangat luar biasa. Su Qiao tersenyum dan berkata setelah menghindari serangan dari penguasa berat Qiao Yan. Kakinya segera menekan tanah dan tubuhnya tampak seolah-olah itu ringan saat ia tiba-tiba menyerang ke depan. Dia menipu mendekati Qiao Yan dalam sekejap dan 2 belati gelap yang berada sekitar 2 inci tembakan panjang ke tangan Su Qiao dari lengan bajunya. Segera tangannya menari seperti kincir angin karena belati gelap itu diam-diam membawa banyak gambar dan angin berputar di sekitar ujung mereka. Mereka menusuk dengan cara liar, mempesona langsung di tubuh Qiao Yan. Serangan Su Qiao di mana dia melambaikan kedua belatinya memiliki kecepatan yang cukup mengejutkan. Dalam hal kecepatan menyerang, Qiao Yan mengakui bahwa itu dia tidak akan dapat mencapai kecepatan seperti itu. Dia mungkin tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu tetapi itu tidak terlalu sulit untuk dipertahankan.
Ukuran penguasa Huan berat mungkin besar dan berat tetapi itu juga memiliki keuntungan yang sulit untuk disembunyikan. Ketika penguasa berat ditarik kembali, itu akan muncul di depan Xiao Yan seperti perisai. Semua serangan belati yang hampir tak berujung dari Su Qiao mendarat di pedang penguasa. Seseorang hanya bisa mendengar suara berdentang dan melihat percikan terbang ke segala arah. Hanya dalam beberapa waktu nafas Su Qiao telah mengayunkan belatinya hampir 20 hingga 30 kali dengan cara yang agak gila dan liar. Namun serangan belati seperti belati yang cepat dan ganas ini sama sekali tidak berguna melawan pertahanan penguasa berat tak tertembus Xiao Yan. Dari angin berputar samar yang menyelimuti Su Qiao tampak bahwa itu doki yang dipraktekannya milik afinitas angin yang cepat dan gesit. Oleh karena itu kecepatan dan kelincahannya benar-benar mengejutkan. Setelah melihat bahwa itu gelombang serangan kekerasannya tidak berhasil, Su Qiao tidak mundur karena itu. Sebaliknya ia mengandalkan kelenturannya seperti daun dan berulang kali melintas di sekitar Xiao Yan. Pisau belati di tangannya kadang-kadang menggambar busur dingin karena tembakannya secara eksplosif ke arah celah sesekali yang diungkapkan Xiao Yan. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa itu penguasa berat di tangan Xiao Yan memegang sangat mematikan. Jika ia membiarkan lawan untuk memisahkan celah di antara mereka dan menggunakannya, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar baginya. Oleh karena itu, ia tidak bisa memberi Xiao Yan kesempatan untuk menggunakan penguasanya untuk kemampuan maksimumnya. Jika dia ingin bertarung, dia perlu menekan lawannya sampai yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas. Ketika dia bertarung dengan yang lain di Akademi Batin, Su Qiao mengandalkan kecepatan dan kecepatan serangannya yang dia banggakan untuk menekan penantangnya sampai yang terakhir berada pada kerugian besar sebelum yang terakhir benar-benar dapat menampilkan kekuatan mereka. Kekuatan dari 6 bintang dadosi para siswa di Akademi Dalam memang sangat kuat. Tubuh Xiao Yan sesekali bergerak sedikit. Penguasa yang berat di tangannya seperti perisai berulang kali bergerak dan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Penglihatan tepiknya berulang kali menyapunya. Meskipun kecepatan serangan dan kelincahan Su Qiao agak melampaui harapannya karena Xiao Yan yang memiliki persepsi spiritual untuk bertindak sebagai matanya, ia akan mampu menyerap semuanya dalam bidang penglihatannya hampir seketika terlepas dari kapan lawan menyerang. Setelah itu, dia mengadopsi tindakan defensif dan serangan balik. Oleh karena itu, mungkin terlihat bahwa itu Su Qiao menyerang dengan hebat di medan perang, tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun terhadap Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan sudah hampir menggenggam kekuatan Su Qiao selama kontak mereka sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi kagum di dalam hatinya. Usia Su Qiao mungkin hanya sekitar 25 tahun. Meskipun kecepatan pelatihan semacam ini memang masih memiliki celah jika dibandingkan dengan dirinya sendiri, bisa dikatakan bahwa itu sangat luar biasa untuk memiliki kekuatan semacam ini pada usia tersebut. Saat itu ketika Xiao Yan berada di Kekaisaran Jiamat dosa yang terkuat yang dia temui dengan pengecualian Nalan Yanran kebanyakan orang yang telah memasuki usia parubaya mereka. Selain itu ayah Xiao Yan Xiao Zhan termasuk di antara mereka. Dari ini terbukti bahwa itu dengan prestasi Su Qiao, dia mungkin disebut jenius dimanapun ia ditempatkan di Kekaisaran Jiamat. Namun seorang jenius di kelas ini tidak dianggap langka di dalam Akademi Batin. Itu memang di mana inti dari Akademi Jianan terletak. Akademi Batin ini benar-benar menyebabkan rasa ingin tahu aku tumbuh Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan penguasa berat tiba-tiba mengayun ke arah belakang. Akhirnya itu membelokkan dua belati yang telah ditembus dengan cara yang seperti kilat. Pada saat ini ketika pertempuran sengit telah dimulai di mana Xiao Yan berada tempat-tempat lain juga tiba-tiba memasuki pertempuran yang akan menyebabkan darah panas manusia mendidih. Dalam sekejap suara menderu, suara pedang dan pisau bertabrakan dan ledakan doki berulang kali muncul di hutan yang semula sepi dan kosong. Itu seperti petasan tampak sangat hidup. Dihadapkan dengan Leng Bai yang kekuatannya mirip dengan miliknya, Bai San tidak berani meremehkan yang pertama bahkan sedikit. Tombak panjang berwarna perak di tangannya seperti piton petir raksasa. Saat itu berayun tiba-tiba dan kasar petir memotong udara dan membawa suara cici yang sangat menakutkan. Bahwa itu Leng Bai cukup terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Bai San. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Tangannya memegang pisau yang sangat besar dengan kilatan dingin. Aura dingin itu tajam saat dia meretas dan menariknya. Kadang-kadang ketika pisau memotong pakaian Bai San itu akan menyebabkan beberapa titik merah muncul di kulitnya. Dibandingkan dengan perkelahian Xiao Yan dan Bai San, Wu Hao adalah salah satu yang menyebabkan hati orang-orang dicekam rasa takut. Pemuda yang disebut Xiu Yan tidak menggunakan senjata apapun. Namun selama pertempuran ada doki putih keabu-abuan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah naungan doki ini kulit awalnya yang keabu-abuan telah berubah menjadi sesuatu seperti batu gunung memberi orang pandangan yang sangat eye-piercing dari kekuatan yang kaku. Saat dia melambaikan kedua tangannya yang sangat besar, mereka seperti batu yang melintas. Jika itu adalah orang yang penakut, sepertinya dia tidak akan berani bertarung langsung dengan Xiu Yan. Serangan Xiu Yan sepenuhnya milik jenis gaya murni yang sama sekali tidak memiliki trik.
Jika orang lain berkelahi dengannya, lawan mungkin akan mengadopsi gaya bertarung yang mengelak untuk melawannya. Wu Hao bagaimanapun berbeda. Melihat pedang berwarna darah tebal yang dia gunakan, yang mirip dengan penguasa berat Xiao Yan, kekuatannya juga menakutkan. Ini memang benar. Ketika menghadapi serangan keras Xiao Yan, dia bahkan tidak mengambil setengah langkah mundur. Darah berwarna doki tanpa henti melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia segera melambaikan tinjunya yang berat membawa suara ledakan yang lembut dan rendah karena dia berulang kali menyebabkan tabrakan dengan Xiao Yan. Sikap ini di mana dia tidak menghindar juga menyebabkan Xiao Yan merasa lebih nyaman semakin mereka bertarung. Ketika dia bertarung dengan orang-orang di dalam Akademi Batin, jarang ada yang bertarung dengannya dengan cara ini. Segera, dia tidak bisa menahan perasaan menyenangkan di dalam hatinya saat dia menghadap langit dan tertawa keras. Dia mungkin tertawa tetapi pukulan keras dari tinjunya tidak melemah sedikit pun karena ini. Sebaliknya, serangan itu menjadi semakin tajam. Suara angin kuhu dari kepalan tangannya mengguncang orang sampai gendang telinga mereka sakit. Dalam radius setengah meter dia, setiap daun kering yang mengering yang bersentuhan dengan tinjunya akan hancur menjadi tumpukan serbuk. Di lapangan kosong terbuka, ledakan energi yang intens berulang kali memancar dari 3 medan pertempuran. 6 sosok manusia bagaikan lem saat mereka saling menempel. Kekuatan yang mendasari mereka seperti pedang. Ketika mereka kadang-kadang terungkap, mereka akan memotong pepohonan di sekitar mereka menjadi 2 tepat di tengah. Di luar 3 pertempuran ini, daerah yang paling hidup secara alami milik tempat di mana kelompok siswa baru berkelahi dengan 12 siswa yang lebih tua. Multi-warna dokis mewarnai medan perang hingga tampak sangat berwarna dan sangat indah. Dalam lingkaran pertempuran yang kacau ini, para siswa baru mungkin memiliki jumlah yang lebih besar tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak memiliki kerjasama atau kerjasama tim yang baik. Di sisi lain, 12 siswa yang lebih tua di Akademi Batin tidak hanya memiliki kekuatan individu yang jauh melampaui siswa baru, tetapi juga tingkat kerjasama yang jauh dari apa yang dapat diharapkan oleh siswa baru untuk dibandingkan. Oleh karena itu, setelah pertempuran ini dimulai, kadang-kadang ada siswa baru yang dikirim terbang dari lingkaran pertempuran ini. Namun kerugian dari siswa baru mulai berangsur-angsur berbalik dengan partisipasi Hun Er dan Hu Jia. Ini karena dengan landasan serangan para siswa baru secara bertahap menjadi teratur. Akhirnya Hun Er dan Hu Jia masing-masing membawa beberapa siswa baru ketika mereka memotong pertahanan drum logam dari 12 siswa yang lebih tua seperti 2 pisau tajam menyebar terpisah kelompok 12 orang yang dipeluk berdekatan dan secara bertahap menelan mereka. Harus dikatakan bahwa itu efek yang diterima Hun Er dan Hu Jia sangat penting. Setelah lingkaran pertahanan pihak lain terkoyak, para siswa yang lebih tua akhirnya mulai panik. Hanya dalam waktu 7 hingga 8 menit ada 2 atau 3 siswa yang lebih tua yang sangat tersingkir dari lingkaran pertempuran setelah tubuh mereka menerima lebih dari 10 tinju dan kaki pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka muntah darah dan pingsan. Seluruh medan perang berangsur-angsur berubah menjadi putih panas pada saat ini. Tingkat kebrutalan pertempuran juga menyebabkan orang-orang menjadi tertegun. Selain tidak menyebabkan kematian, ada sejumlah orang yang karena mata mereka memerah telah memukul lawan mereka sampai yang terakhir terluka parah. Di antara mereka ada siswa baru dan siswa yang lebih tua. Singkatnya, kompetisi berburu energi api tahun ini kemungkinan akan mengguncang seluruh Akademi Batin. Ini karena ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir di mana siswa baru yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu telah menekan siswa yang lebih tua sedemikian rupa. Saat pertarungan di medan perang memasuki fase putih panas ini, perubahan akhirnya mulai terjadi di medan perang Xiaoyan. Setelah bertukar pukulan selama lebih dari 10 menit, Xiao Yan dapat dianggap telah benar-benar memahami pola serangan Su Qiao. Setelah ini, sudah waktunya untuk serangan badai liar yang terakhir untuk berhenti. Tangan Xiao Yan memegang penguasa berat itu dengan erat. Dia menjerit rendah saat tubuhnya mulai berputar cepat seperti giro. Bayangan hitam dan gelap yang sangat besar membawa angin menakutkan yang menutupi wilayah dalam radius 2 meter dari tubuhnya. Klang. Perubahan Xiao Yan yang tiba-tiba dari pertahanan juga melampaui harapan Su Qiao. Dia dengan cepat menarik tubuhnya ke belakang saat tangannya menekan belati ke tubuh sang penguasa dengan cara yang sangat terampil, menggunakan kekuatan untuk mendorong tubuhnya ke udara. Melihat Su Qiao melompat kembali, sudut mulut Xiao yang terangkat ke senyum dingin. Penguasa yang berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Sesaat kemudian, kepalanya sedikit miring ke belakang, sementara mulutnya membentuk cembung dan langsung terbuka dengan tiba-tiba. Segera auman harimau yang berisi gelombang suara aneh dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Raungan baru saja keluar dari mulut Xiao Yan ketika Su Qiao yang menghadapnya di sisi berlawanan tiba-tiba merasakan ledakan seperti guntur yang bergemuruh di dalam pikirannya. Dalam sekejap pikiran Su Qiao tenggelam ke keadaan goyah dan pingsan. Singa Tiger Gold Shattering Roar. Ini adalah teknik dosonik yang telah dilatih Xiao Yan sebelum perjalanannya memasuki Akademi Batin. Sekarang dia telah menampilkannya untuk pertama kalinya, dia memperoleh efek yang membuatnya bersukacita. Meskipun kepedihan Su Qiao hanya berlangsung sesaat, instan ini akan menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang kuat.
Saat pusing yang sesaat di dalam pikirannya lenyap seperti kilat jantung Su Qiao yang telah pulih segera mengencangkan sedikit. Dia jelas tahu berapa harga yang harus dia bayar karena linglung pada saat seperti itu. Harapannya tidak salah. Dengan penglihatan Xiao Yan bagaimana dia bisa dengan mudah meninggalkan pembukaan semacam ini. Oleh karena itu, Su Qiao instan pulih, kaki Xiao Yan melangkah turun dari tanah dan ledakan energi yang jelas terdengar dari bawahnya. Gelombang serangan energi langsung mengguncang tanah sampai lubang sekitar setengah inci dalam terbentuk. Xiao Yan meminjam kekuatan menembak yang kuat dan penuh kekerasan ketika tubuhnya menjadi seperti hantu muncul di atas kepala Su Qiao dalam satu tarikan nafas. Dia mengencangkan tinjunya. Tanpa trik apapun, dia menggunakan doki yang luar biasa kuat dan kekuatan saat tinjunya dengan kejam menghantam kepala Su Qiao. Tinju yang biasanya tidak terlalu besar, seperti tinju raksasa saat ini. Gaya yang terkandung di dalamnya langsung memotong udara. Suara angin deras yang tajam dan ledakan sonik rendah yang mendalam bergabung bersama. Itu tampaknya telah meledak di dalam hati orang-orang, menyebabkan orang-orang tidak dapat menahan rasa takut yang naik di mereka karena kekuatan yang menakutkan mengakibatkan mereka takut untuk memasang pertahanan. Perasaan takut dalam hati Su Qiao ini berlangsung hanya sesaat sebelum itu secara paksa dilemparkan keluar dari hatinya. Dihadapkan dengan serangan seperti thunderclap cepat, ia hanya bisa dengan cepat mengedarkan doki di tubuhnya dengan tergesa-gesa. Akhirnya doki armor berwarna hijau pucat muncul di tubuhnya dengan cahaya terang. Kepalanya langsung miring ke belakang saat dia dengan paksa menghindari poin vitalnya. Tinju ditutupi dengan doki berwarna hijau ditempelkan ke depan Su Qiao dan akhirnya dengan keras menabrak dadanya. Dedoki sejenak diam sebelum mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat seperti gunung berapi meletus sebagai Xiao Yan menjerit rendah di dalam hatinya. Octane Blaze. Petik tunggal petik tunggal. Tangisan rendah dan dalam menemani kekuatan menakutkan yang telah menyebabkan ekspresi Su Qiao berubah sangat. Kekuatan itu seperti luapan air banjir yang meluap benar-benar menghantam baju besi yang kuat yang melindungi tubuh yang terakhir. Segera riak energi berwarna hijau tiba-tiba membentuk-bentuk melingkar ketika menyebar secara bergejolak keluar dari titik kontak antara keduanya. Sebagian besar pohon di hutan lebat di sisi terputus secara horizontal saat dilanda riak energi ini. Daun pohon hijau zamrud itu seperti hujan berwarna hijau menutupi seluruh area hutan terbuka ini. Retak. Setelah penyebaran riak energi, suara retak yang jelas dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar di udara. Dalam pantulan mata yang dipenuhi Sok Su Qiao, orang bisa melihat bahwa itu banyak garis retak dengan cepat menyebar melalui doki armor yang keras. Dalam sedetik garis retakan menutupi seluruh armor. Akhirnya doki armor kewalahan. Sebuah suara retak muncul karena hancur menjadi pecahan bersinar yang melayang ke langit. Itu dipisahkan dari tubuh Su Qiao dan diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Dengan pertahanan terakhir yang rusak, kekuatan di telapak Xiao Yan yang belum sepenuhnya terselesaikan dengan kuat mendarat di tubuh Su Qiao. Di bawah erosi kekuatannya yang masih kuat dan kasar, kemerahan ramping menyerbu ke wajah Su Qiao yang terkejut. Jejak darah langsung keluar dari sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa lagi menahan penyebaran kekuatan saat seteguk darah segar berwarna merah terang dengan liar diludahkan. Tubuhnya juga tampak seperti burung yang kehilangan sayapnya tanpa daya menabrak tanah. Darah segar yang telah dimuntahkan dari mulut Su Qiao menguap ke dalam ketiadaan saat memasuki radius satu kaki Xiao Yan karena suhu tinggi memancar dari tubuhnya. Jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong dan tubuhnya berguling-guling di udara sebelum mendarat di samping penguasa Huan berat. Baru setelah mendarat terdengar suara benda berat mendarat di tanah. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan melihat Su Qiao berbaring di tumpukan daun yang layu dengan wajah yang sudah pucat. Kejutan di mata yang terakhir masih tetap ada. Seseorang yang kekuatannya sekitar 5-6 bintang, Dadosi telah mengungkapkan pembukaan fatal di bawah tak terduga Xiao Yan, singa Tiger Gold Shattering Roar. Akhirnya dia benar-benar kalah melawan serangan seperti thunderclap Xiao Yan. Xiao Yan mengguncang kepalan tangannya yang agak mati rasa dan sekali lagi menggenggam gagang Hivi Huan Ruler dengan erat di telapak tangannya. Tatapannya membawa es dingin saat menyapu di medan perang lainnya yang masih dalam jalan buntu yang sangat kacau. Suara dinginnya tiba-tiba berbicara, Su Qiao telah dikalahkan. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Petik tunggal. Tangisan tiba-tiba terdengar di telinga semua orang seperti guntur meledak. Pada saat ini, medan perang yang kacau balau langsung menjadi tenang. Berbagai bunyi pisau dan pedang beradu juga tiba-tiba berhenti pada saat ini. Semua tatapan mengikuti asal kata-kata ini dan bergerak akhirnya berhenti pada Xiao Yan yang memegang penguasa berat di tangannya, serta Su Qiao tergeletak di tanah di belakang mantan tidak dapat bergerak. Su Qiao sebenarnya hilang. Petik tunggal. Dua tatapan yang berhenti di wajah putih kertas Su Qiao secara kebetulan milik Leng Bai dan Xiu Yan yang menghadapi Bai San dan Wu Hao. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Perlu diketahui bahwa itu jika mereka mendiskusikan siapa yang terkuat di antara mereka bertiga, Su Qiao berada di peringkat teratas. Namun tidak peduli bagaimana mereka membayangkan pertempuran, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu dalam pertempuran ini Su Qiao akan benar-benar menjadi yang pertama dikalahkan. Selain itu, ia dikalahkan dengan cara yang cepat dan lugas.
Orang ini sudah kuat sedemikian rupa. Sok muncul di mata Leng Bai dan Xiu Yan saat tatapan mereka dengan cepat berubah dari tubuh Su Qiao ke Qiao Yan yang memegang penguasa berat di tangannya. Baru sekarang mereka mengerti sedikit tentang mengapa pemuda ini yang usianya tampaknya sedikit lebih muda daripada kebanyakan orang di medan perang akan benar-benar memiliki keberanian dan resolusi untuk mengumpulkan semua siswa baru bersama. Dengan kekuatan semacam ini, lupakan murid-murid baru, bahkan beberapa siswa yang lebih tua di Akademi Batin sepertinya tidak cocok untuknya. Pemimpin grup. Bajingan, seranganmu benar-benar ganas. Saudara, mari kita melawan mereka. Jika kita dikalahkan oleh sekelompok siswa baru, bagaimana kita bisa bertahan di Akademi Batin di masa depan? Sebuah teriakan yang marah tiba-tiba terdengar dari dalam suasana tenang dari medan perang. Segera tiga sosok manusia yang ditutupi oleh dokit tiba-tiba keluar dari medan perang yang kacau dan menembak dengan eksplosif ke arah Qiao Yan. Teriakan yang tiba-tiba muncul memecahkan keheningan di dalam medan perang. Itu juga menyebabkan beberapa aura ganas menyerbu ke mata para siswa yang lebih tua. Reputasi sangat penting di dalam Akademi Batin. Mereka tidak ingin berakhir dengan reputasi memalukan. Jika tidak itu benar-benar seperti yang dikatakan teriakan. Bagaimana mereka akan bertahan di Akademi Batin? Saat aura sengit muncul, Doki yang kuat sekali lagi melonjak keluar dari siswa yang lebih tua yang tersisa. Akhirnya, mereka dengan ganas menerkam para siswa baru yang telah menderita kerugian besar. Ketika mereka diserang, ada kekejaman tambahan. Qiao Yan tidak mengharapkan seseorang akan menimbulkan gangguan pada titik kritis setelah dia berusaha keras menggunakan kekuatan karena mengalahkan Su Qiao untuk memadamkan siswa yang lebih tua. Segera kemarahan muncul di dalam hatinya. Dia dengan dingin melihat ketiga sosok yang menembak dengan eksplosif. Tangannya tiba-tiba melepaskan penguasa Huan berat saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya menyerbu ke depan, bukan menarik diri dan mengambil inisiatif untuk mengisi area yang dikelilingi oleh tiga orang saat dia menembak ke depan. Sebuah kekuatan tak berbentuk meledak keluar dari telapak tangannya ke segala arah menyerang formasi tiga manusia sampai hancur berkeping-keping. Baisan Wu Hao. Selesaikan pertarunganmu dengan cepat. Berhenti menahan diri. Petik tunggal. Warna hijau Doki menyelimuti seluruh tubuh Qiao Yan saat dia berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya langsung memantul dan muncul di belakang salah satu siswa yang lebih tua seperti hantu. Telapak tangannya yang berat dilemparkan keluar dan dicantumkan di bahu yang terakhir dengan cara yang seperti kilat. Kekuatan kuat langsung mendorong yang terakhir sampai dia terhuyung-huyung. Akhirnya, dia menjadi seperti labu bergulir ketika dia berguling jauh sebelum dia mengetuk ke batang pohon dan pingsan. Qiao Yan saat ini tidak diragukan lagi menampilkan kekuatannya yang biasa ke bentuk puncaknya. Setelah terpisah dari kekangan penguasa Huan berat kecepatannya secepat bayangan. Dua siswa akademi dalam lainnya hanya bisa mengandalkan getaran udara di sekitar mereka untuk mengidentifikasi lokasi Qiao Yan. Namun mereka jelas tidak mahir dalam menggunakan kemampuan ini untuk mengidentifikasi posisi Qiao Yan. Karena itu hanya dalam beberapa menit kedua orang itu menerima beberapa pukulan berat. Mereka terus menahannya dengan cara ini selama 4-5 menit sebelum tubuh mereka akhirnya pingsan dan mereka kehilangan akal sehat sementara waktu. Kekuatan mereka bertiga adalah sekitar seseorang yang baru saja memasuki kelas Dadoshi. Kekuatan ini bisa dianggap di antara yang teratas untuk siswa baru biasa. Namun dalam menghadapi Qiao Yan, seorang bintang 6 Dadoshi dengan pengalaman tempur yang luas tidak terlalu sulit untuk menyelesaikannya. Itu sudah sangat luar biasa untuk mereka bertiga bergantung pada kerjasama mereka untuk menyeretnya keluar dengan Qiao Yan cukup lama. Meskipun kekuatan permukaan Qiao Yan adalah sekitar dari 6 bintang Dadoshi karena dia membawahi Vihuan Ruler yang sangat berat untuk waktu yang lama kecepatan kekuatan dan bahkan ketahanannya jauh melebihi dari 6 bintang Da biasa. Doshi. Selain itu, setelah Qiao Yan dipisahkan dari penguasa Huan berat bahkan jika dia tidak menunjukkan kelincahan apapun teknik Do kecepatannya kemungkinan akan menyaingi bahwa itu dari 7 atau bahkan bintang 8 Dadoshi. Tentu saja Qiao Yan tidak memiliki agility doki semacam itu yang bisa berkedip dan menghindar selama pertempuran. Teknik agility do yang telah didapatkannya sejak lama memang memiliki kekuatan penyerangan yang besar ketika melakukan perjalanan dalam garis lurus. Namun ketika pertempuran jarak dekat itu sama sekali tidak berguna. Selain itu ia belum berlatih di kelas agility do teknik 3000 Lightning Movement. Oleh karena itu Qiao Yan sebagian besar mengandalkan kelincahannya sendiri untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Meskipun ini adalah kasusnya Qiao Yan masih tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan dalam mengalahkan tiga siswa yang lebih tua yang baru saja memasuki kelas Dadoshi. Selama 10 menit di mana Qiao Yan terjerat dengan tiga siswa akademi dalam yang lebih tua tiga medan perang lainnya juga memasuki tahap akhir pertarungan. Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan Baisan dan Leng Bai tetapi jelas bahwa itu metode Qi dan teknik Do yang dipraktekkan sebelumnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada yang terakhir. Meskipun sulit untuk membedakan siapa yang lebih baik ketika mereka mulai bertempur pada awalnya, manfaat dari metode Qi yang lebih tinggi secara bertahap menunjukkan dirinya setelah pertempuran berlarut-larut. Saat ketika Doki Leng Bai mulai pucat Baisan masih dipenuhi dengan Doki.
Setelah terjerat seperti ini selama 10 menit Baisan akhirnya mengguncang dan mendorong kembali wajah berwajah Leng Bai setelah menampilkan serangan kuat doki yang dia gunakan saat bertarung dengan Xiao Yan dalam kompetisi kualifikasi. Begitu Leng Bai mengundurkan diri, tombak berwarna perak panjang menembus udara dengan cara yang seperti kilat. Akhirnya dengan suara cik itu berhenti tepat di depan tenggorokan yang terakhir. Segera, seluruh tubuh yang terakhir menegang saat dia mengangkat tangannya. Melihat bahwa itu Leng Bai memilih untuk mengaku kalah, tenggorokan Baisan berguling sedikit. Pernapasannya yang cepat menyebabkan dadanya dengan cepat naik dan turun. Butir-butir keringat yang menetes dari wajahnya juga menunjukkan bahwa itu dia tidak memenangkan pertempuran ini dengan santai. Tombak panjang yang berhenti di depan Leng Bai tidak ditarik. Sudut mulut Baisan terangkat dengan senang saat dia mengamati wajah yang agak kaku dari lawannya. Dia memutar kepalanya sedikit saat dia mengangkat matanya dan menyapu mereka menuju Xiao Yan. Ketika dia melihat Su Qiao dan ketiga siswa akademi dalam yang telah jatuh ke samping, kebanggaan di sudut mulutnya tanpa sadar perlahan meredup. Rasa dingin dan iri tidak bisa membantu tetapi menerangi matanya. Dia, yang memiliki karakter angkuh, benar-benar tidak suka perasaan ditekan oleh seseorang. Di akademi luar di masa lalu, dia benar-benar layak menjadi salah satu orang yang paling luar biasa di sana, menerima tatapan hormat dari semua siswa. Jenis perawatan ini tiba-tiba pecah setelah penampilan Xiao Yan. Ini menyebabkan dadanya yang tidak terlalu lebar untuk tidak merasakan perasaan positif sedikit pun terhadap Xiao Yan. TL Dada, anggap itu sebagai toleransi kamu kepada orang lain. Meskipun ia telah memperoleh cukup banyak manfaat dari mengikuti Xiao Yan selama seluruh perjalanan ini, hatinya dengan teguh berpikir bahwa ini hanyalah karena masing-masing dari mereka memegang apa yang dibutuhkan orang lain. Xiao Yan menginginkan tidak lebih dari meminjam kekuatannya untuk mendapatkan energi kebakaran dari para siswa akademi batin lainnya untuk memenuhi keinginannya. Di hati Baisan, dia tidak pernah memperlakukannya sebagai pemimpin kelompok sejati. Itu hanya menggunakan satu sama lain untuk apa yang mereka butuhkan. Namun pemenang terbesar di bursa ini adalah dia, mata Baisan menyapu beberapa siswa baru. Dia bisa melihat rasa hormat dan penyembahan terhadap Xiao Yan dari dalam mata mereka. Jelas keberanian dan resolusi yang ditunjukkan Xiao Yan untuk melawan kelompok mahasiswa yang lebih tua telah berhasil memenangkan dukungan mereka yang diungkapkan langsung dari hati mereka. Para bajingan ini telah benar-benar lupa bahwa itu tanpa kita Xiao Yan tidak akan pernah dapat mencapainya sendiri. Baisan mengertakkan giginya dengan keras. Kemarahan ditekan dalam hatinya untuk waktu yang lama tidak bisa membantu tetapi datang memancar keluar sekarang. Ketika dia menjadi semakin marah di dalam hatinya, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia memegang tombak panjang dengan erat di tangannya dan melangkah maju. Tombak panjang itu menghantam secara horizontal dan segera mendarat di dada Leng Bai yang sudah menyerah berkelahi dan tidak memiliki pertahanan. Wajah yang terakhir segera berubah menjadi merah dan seteguk darah segar keluar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan akhirnya duduk di tanah. Setelah itu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara matanya dipenuhi amarah. Kamu lihat. Tidak puas. Bais. Apa yang kamu lihat? Tidak puas. Baisan dengan dingin tertawa ketika dia melihat kemarahan di mata Leng Bai. Dia melangkah maju dan baru saja akan sekali lagi melampiaskan amarah di dalam hatinya ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Suara rendah dan dalam Xiao Yan terdengar, dia telah mengakui kekalahan, mengapa kamu harus terus menyerang? Apakah itu mulia untuk melukai orang yang tak berdaya? Petik. Obstruksi Xiao Yan menyebabkan tombak panjang yang diadakan di tangan Baisan gemetar. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan menyembunyikan kemarahan di dalam hatinya. Dengan mendengus dia membawa tombak panjang di tangannya berbalik dan menyerang medan pertempuran antara siswa baru dan yang lebih tua. Tombak panjangnya membawa suara cicik tampak agung seperti ular piton raksasa berwarna perak. Xiao Yan mengerutkan kening saat ia melihat Baisan pergi. Dia kemudian melirik pertarungan di sisi Wu Hao yang juga telah mencapai tahap akhir. Hanya setelah melihat bahwa itu yang terakhir hendak menang, Xiao Yan membalikkan kepalanya dan melihat wajah marah Leng Bai. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan sebotol obat penyembuhan. Leng Bai terkejut setelah menerima botol obat. Kemarahan di wajahnya perlahan berkurang. Dia tidak mengembalikan obatnya. Sebaliknya ia menarik pakaiannya dan menuangkan cairan obat dingin ke lukanya di mana darah segar menetes. Baru kemudian dia perlahan menghela nafas lega. Jarinya menjentikan ke cincin penyimpanan dan cahaya biru ditembak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih cahaya biru. Dia melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Fire Crystal Card berwarna biru pucat. Nomor pada kartu kristal api benar-benar mencapai 86. Di antara semua kartu kristal api Xiao Yan telah terlihat selama periode waktu ini adalah jumlah tertinggi yang pernah dilihatnya. Xiao Yan memegang kartu kristal api dan tidak bertindak seperti orang suci dan mengembalikannya. Ini adalah rampasan kemenangan kelompok mereka dan bukan miliknya sendiri. Karena itu dia hanya menangkupkan tangannya ke arah Leng Bai untuk berterima kasih padanya. Bahwa itu pendamping kamu tidak banyak.
Katakan padanya bahwa itu aku akan membalas serangan tombak yang kuterima hari ini. Leng Bai mengangkat kepalanya untuk bersandar di batang pohon saat dia berbicara sedikit. Maafkan aku. Xiao Yan menghela nafas. Bai San memang sedikit berlebihan sehubungan dengan masalah ini. Jika dia memukuli Leng Bai sampai cara ini dalam pertempuran tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Namun dia telah memberikan pukulan berat setelah lawan mengakui kekalahan dan menurunkan pertahanannya. Ini tidak benar-benar mengikuti aturan. Meskipun kamu telah meminjam kekuatan dari siswa baru untuk mengalahkan 3 kelompok kami, itu tidak akan mungkin bagi kamu untuk mengambil hadiah dan kembali ke Akademi Batin. Tatapan Leng Bai berhenti di medan perang antara Wu Hao dan Xiu Yan. Di tempat itu, Xiu Yan sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan dalam benturan keras antara mereka berdua. Aku tahu. Masih ada 2 kelompok yang disebut Black White Evil Stopper. Xiao Yan mengangkat bahunya dan menjawab. Sepertinya kamu tahu banyak hal. Leng Bai mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merasa sedikit tercengang. Apa yang aku katakan sebelumnya bukan kata-kata sombong. Ini yang disebut kompetisi berburu energi api sengaja didirikan oleh Akademi Batin. Ini karena banyak siswa baru sangat angkuh ketika mereka tiba di Akademi Batin. Oleh karena itu Akademi Batin telah merancang kompetisi berburu ini. Tujuannya adalah untuk memungkinkan para siswa yang lebih tua untuk menindas kekuatan siswa baru di hutan. Oleh karena itu, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan jika kamu ingin keluar dari hutan ini dengan paksa. Petik tunggal. Aku hanya tidak ingin kita dirampok sampai tidak ada yang tersisa sebelum kita memasuki Akademi Batin. Selain itu aku harus mengatakan bahwa itu apa yang disebut metode yang digunakan oleh siswa yang lebih tua untuk menghilangkan semangat siswa baru benar-benar menjijikan. Mungkin itu karena mereka pernah menerima perlakuan seperti itu di masa lalu sehingga mereka ingin mengembalikannya kepada siswa baru. Namun praktik umum dari satu batch yang diteruskan ke yang berikutnya benar-benar tidak akan dilakukan. Bahkan jika kita tidak membalasnya kali ini ada kemungkinan bahwa itu akan ada siswa baru yang akan memimpin kelompok untuk menolak. Xiao Yan berbicara perlahan. Tatapannya menatap Wu Hao yang akhirnya mengguncang Xiu Yan dengan satu telapak tangan sampai yang terakhir mengambil lebih dari 10 langkah mundur. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa itu kemenangan dalam pertempuran di sana sudah ditentukan. Leng Bai diam. Dia juga jelas mengerti bahwa itu para siswa tua berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api ini tidak hanya untuk merebut energi kebakaran. Ada beberapa yang pada dasarnya berpartisipasi karena mereka ingin memuluskan bayangan di dalam hati mereka. Baiklah, pertempuran bisa dianggap telah berakhir di sini. Xiao Yan menghembuskan nafas udara. Dia mengalihkan tatapannya ke arah medan perang yang agak kacau. Tempat itu telah Hun Erkujia dan Bai San berpartisipasi, beberapa siswa yang lebih tua dari Akademi Batin yang bertahan dengan sengit akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan jalan buntu. Setelah mengandalkan aura ganas untuk melukai beberapa siswa baru, mereka benar-benar ditekan. Ah, kerugian besar apa, siswa yang lebih tua ini memang sangat kuat. Akademi Batin memang tempat yang bagus untuk mengasah orang. Tatapan Xiao Yan menyapu dataran terbuka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada kurang dari 15 dari semula 40 atau lebih siswa baru yang masih bisa berdiri setelah mengalahkan 12 siswa yang lebih tua yang telah bekerja sama dengan baik satu sama lain. Sebagian besar siswa yang tersisa untuk sementara kehilangan kekuatan tempur mereka dan berbaring terengah-engah di tanah karena cedera mereka. Pada saat siswa terakhir yang lebih tua jatuh di tanah, teriakan gembira yang mengandung rasa sakit segera terdengar di tanah terbuka. 10 ditambah siswa baru yang masih bisa bergerak tidak bisa menahan kegelisahan di dalam hati mereka saat mereka memancarkan tawa riang. Dalam sekejap lapisan atmosfer yang menyenangkan menyebar di atmosfer suffocating asli tanah yang sebelumnya dipegang. Haha, semuanya, lihatlah teman kamu terlebih dahulu. Gosokkan obat penyembuhan ini pada mereka. Orang-orang yang tersisa harus mengumpulkan kartu kristal api dari tangan siswa yang lebih tua. Karena kami telah memperoleh kemenangan, wajar saja kami harus mulai membagikan barang rampasan kami. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat wajah penuh kegembiraan dari para siswa baru dan tersenyum. Dia perlahan melangkah maju dan mengambil sejumlah besar obat penyembuhan dari dalam cincin penyimpanan. Dia meletakkannya di atas batu dan tersenyum ketika dia berbicara kepada semua orang. Ya, pada saat ini, semua orang pada dasarnya mematuhi perintah Xiao Yan setelah comeback hebat ini dari mereka. Oleh karena itu, semua orang berteriak serempak ketika mereka mendengar kata-katanya dan segera melakukan sesuai perintahnya. Di dalam seltan, tanah kosong tampak sedikit sibuk sekali lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan tersenyum dan bertanya saat dia melihat Hun Erkujia dan Wu Hao yang berjalan ke arahnya. Mereka bertiga mengangguk. Hun Er dan Hu Jia masih muncul baik-baik saja tetapi Wu Hao sedikit terengah-engah. Jelas perjuangan keras yang dia lakukan dengan Xiu Yan sebelumnya telah sangat melelahkan doki dan kekuatan fisiknya. Xiao Yan mengetuk tangannya di cincin penyimpanannya dan botol giok kecil muncul. Dia memiringkannya sedikit dan menuangkan 3 pils pemulihan energi yang dia berikan kepada mereka bertiga. Ini dapat memungkinkan kamu dengan cepat memulihkan doki kamu. Makan itu.
Hun Er tersenyum dan menerima pil obat. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia melemparkannya langsung ke mulutnya. Di sisi lain, Hu Jia dan Wu Hao ragu sedikit sebelum mengambil satu dan berterima kasih pada Xiao Yan dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sembarangan, mengangkat kepalanya dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang sambil memperhatikan tempat yang sibuk. Mereka akhirnya berhasil menyelesaikan ketiga kelompok. Selanjutnya, selama mereka diberi 1 hari untuk beristirahat, mereka akan mampu menyerang apa yang disebut Black White Evil Stopper. Sekali mereka benar-benar memiliki kemampuan. Mereka benar-benar berhasil menelan ketiga kelompok siswa yang lebih tua itu. Dua orang tua di atas pohon di dalam lautan pepohonan yang luas perlahan membuka mata mereka. Mereka saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala mereka sementara mereka berbicara dengan senyum dan keheranan. Kekuatan si kecil yang disebut Xiao Yan tampaknya cukup hebat. Dia benar-benar mampu mengalahkan Su Qiao dengan cepat. Meskipun dia menggunakan efek khusus dari Sonic Do teknik, serangan tebasannya dan mata tajamnya adalah sesuatu yang bahkan dimiliki oleh beberapa siswa yang lebih tua di Akademi Batin. Salah satu pria tua itu memuji. Keke itu benar. Mungkin setelah kompetisi berburu ini selesai kita harus membiarkan bahwa itu orang tua Hugan mengirimkan beberapa informasi mengenai anak kecil ini. Aku pikir dengan potensinya, dia mungkin bisa masuk ke dalam 10 besar peringkat kuat setelah menjalani pelatihan Akademi Batin. Pria tua lainnya mengangguk sedikit dan berbicara dengan senyum. Ya, orang tua yang tadi berbicara sedikit mengangguk. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, namun nasib baik para siswa baru ini akan segera berakhir. The Black White Evil Stopper tahun ini adalah beberapa orang kuat yang sering mendapatkan energi api di dalam fighting arena. Apa? Sebelum semua kata terdengar, ekspresi pria tua itu berubah sedikit. Suara terkejut keluar dari mulutnya. Dia memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan lelaki tua itu sebelum berkata dengan suara kaget, mereka 5 kis. Orang baik. Sungguh tidak terduga bahwa itu ada seorang nelayan yang datang untuk menawar sementara sandpiper dan kerang bertarung. Mereka memang layak menjadi orang yang kacau di antara dalam arena olahraga. Sungguh taktik yang licik. Petik tunggal. Xiao Yan tersenyum sambil menatap 15 kartu energi api biru pucat di tangannya sambil berdiri di area hutan terbuka. Hatinya menghela nafas panjang. Ini adalah akuisisi besar. Xiao Yan mengangkat tatapannya dan menyapu siswa baru yang matanya berapi-api. Dia tersenyum dan berkata, selanjutnya kita dapat mulai mendistribusikan barang rampasan kami. Petik tunggal. Sama seperti suara Xiao Yan terdengar, tawa samar asing tiba-tiba dipancarkan dari dalam hutan lebat tanpa peringatan apapun. Akhirnya, suara itu perlahan bergema di dalam tanah kosong, menyebabkan tubuh semua orang menjadi kaku. Siswa baru tahun ini memang tidak biasa. Mereka benar-benar mampu mengalahkan semua 8 kelompok siswa yang lebih tua, tetapi ini juga cukup baik. Kami akan mengambil semua energi api dari tangan kamu. Petik tunggal. Wajah penuh senyum Xiao Yan tiba-tiba menegang. Rasa dingin menerangi matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan melemparkan tatapannya ke suatu titik di hutan lebat. Daun pohon itu tiba-tiba bergerak di tempat itu. Segera, 5 sosok yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki yang ganas berkelebat dan muncul di atas batang pohon seperti 5 binatang sihir berbentuk manusia. Mereka melihat ke arah orang-orang di tanah terbuka dari sudut pandang mereka yang tinggi. Melihat 5 sosok manusia yang muncul di pohon, wajah semua orang di tanah kosong tiba-tiba berubah. Kelima orang yang berdiri di pohon itu sepenuhnya berpakaian hitam. Jika seseorang melihat mereka dari kejauhan, mereka tampak menjadi 5 bayangan hitam tinta. Saat mereka berlima muncul ki ganas yang tidak sedikit tersembunyi, merembes keluar dari tubuh mereka. Sebuah kekuatan yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan yang lain muncul tertekan menutupi seluruh clearing. Itu menyebabkan mereka merasakan perasaan tidak nyaman seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas di dalam hutan. Shati, kamu benar-benar mengikuti kami di sini. Setelah 5 sosok itu muncul ekspresi Leng Bai yang punggungnya bersandar ke batang pohon untuk bernapas bermetamorfosis. Ini terutama terjadi setelah pandangannya menyapu lelaki di tengah yang tubuhnya sama besar dengan gorila. Dia tidak bisa membantu tetapi menangis tanpa sadar. Kami bertemu dengan beberapa siswa baru di jalan dan juga menerima informasi. Laki-laki di antara 5 itu yang sosoknya tinggi dan besar hingga menyebabkan orang lain merasakan tekanan menjawab dengan acuh tak acuh. Segera matanya melirik Su Qiao yang terluka dan 2 orang lainnya sebelum dia tersenyum dan berkata, Ska. Sangat tidak terduga bahkan kalian bertiga dikalahkan oleh para siswa baru ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berlatih di dalam Akademi Batin. Petik tunggal. Kata-kata ini dari pria yang dipanggil sebagai Shati oleh Leng Bai menyebabkan wajah Leng Bai dan 2 lainnya menjadi diwarnai merah. Sesaat kemudian, dia mendengus dan berkata, siswa baru tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Apa yang begitu aneh tentang dikalahkan? Petik tunggal. Lupakan. Aku tidak akan membuang-buang napas dengan kamu. Aku akan menyelesaikan sisa masalah selanjutnya. Namun kamu dapat melupakan aku mengembalikan energi kebakaran kepada kamu setelah kegagalan ini berakhir.
Ini karena kalian semua tidak memiliki kemampuan untuk melindungi barang-barangmu sendiri, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Shati melambaikan tangannya saat dia mengalihkan tatapannya. Akhirnya mendarat di Xiaoyan yang memegang penggarisnya yang berat. Kejutan melintas di matanya saat dia bertanya, kamu Xiaoyan? Mampu mengalahkan Su Qiao dan yang lainnya di usia seperti itu. Tidak heran kamu dapat mengumpulkan semua siswa baru bersama-sama. Petik tunggal. Suara Shati penuh dengan kekuatan. Saat dia berbicara itu langsung mengguncang beberapa siswa baru sampai mereka menutup telinga mereka. Kamu harus menjadi iblis hitam dari apa yang disebut penghancur jahat hitam putih. Xiao Yan bertukar tatapan dengan Shati saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Ketika dia berbicara, tatapannya perlahan menyapu 5 bayangan hitam. Jantungnya perlahan-lahan tenggelam. Dia menyadari bahwa itu masing-masing dari mereka pada dasarnya memiliki kekuatan yang mirip dengan milik Leng Bai. Pria yang disebut Tisha bahkan lebih menakutkan. Jika Xiao Yan telah menyelidiki dengan benar, orang itu kemungkinan besar akan menjadi orang yang kuat di puncak kelas Dadoshi. Kamu dapat menghubungi kami grup iblis hitam. Aku pemimpin kelompok Tisha. Tisha membuka mulutnya dan tersenyum. Gigi putihnya memancarkan rasa dingin yang kuat dari binatang buas yang memamerkan taringnya. Dia melihat langsung ke Xiao Yan dan berkata, biarkan aku memberi tahu kamu semua kabar baik. Masalah siswa baru merampok siswa yang lebih tua dari energi kebakaran mereka beberapa hari ini telah dikirim ke Akademi Batin. Saat ini kamu Xiao Yan sudah memiliki reputasi yang cukup dalam Akademi Batin bahkan sebelum kamu memasukinya. Sudah ada sejumlah siswa Akademi Inner yang tidak diketahui yang berlari ke sini, menunggu kalian semua pergi. Jika kamu semua benar-benar keluar dari hutan sambil membawa begitu banyak energi kebakaran, kamu dan kumpulan siswa baru ini benar-benar akan menjadi terkenal di dalam Akademi Batin. Petik tunggal. Xiao Yan tetap diam dan tidak menanggapi kata-kata Tisha. Tentu saja, sebagai salah satu dari 2 grup terakhir dalam kompetisi berburu energi kebakaran tahun ini, tugas kita adalah untuk menjatuhkan semua siswa baru yang seperti duri yang muncul. Oleh karena itu, jika kamu ingin berjalan dengan lancar, itu masih mungkin. Serahkan kartu kristal api kamu dan aku jamin bahwa itu aku tidak akan memaksa. Apa yang kamu katakan? Tisha tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Tidak ada pilihan lain. Xiao Yan perlahan menghela nafas saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, ini adalah satu-satunya. Shati menggelengkan kepalanya dengan senyum. Tatapannya menyapu satu putaran atas siswa baru di bawah dan berkata, jika kamu masih bisa mengumpulkan 40 siswa baru dengan kekuatan tempur penuh, mereka hanya grup iblis hitam saja yang benar-benar akan kesulitan menelan kamu semua. Sayangnya bagaimanapun, setelah kelelahan dari memerangi Su Qiao dan ras sebelumnya, pada dasarnya adalah bahwa itu kelompok mahasiswa baru kamu tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Selama aku mengalahkan beberapa dari kamu, 1 periode penuh dapat ditempatkan pada kompetisi berburu energi api tahun ini. Petik tunggal, petik tunggal. Xiao Yan menyipitkan matanya. Tangan yang dia gunakan untuk memegang penguasa Huan berat perlahan diperketat. Di sisinya Hun Erkujia dan Wu Hao maju selangkah. Menyusul di belakang Xiao Yan, 10 siswa baru yang tercecer yang napasnya sedikit lemah mengertakkan gigi mereka dan menyerbu ke arah Xiao Yan setelah beberapa saat ragu-ragu. Saat ini tidak memungkinkan mereka untuk mundur. Setelah semua, mereka tidak akan berpikir bahwa itu Shati ini, yang penampilannya bukan dari jenis yang baik, akan membiarkan mereka pergi dengan energi api di tangan mereka jika Xiao Yan dan yang lainnya dikalahkan. Karena mereka tidak bisa menghindari kerumitan, maka mereka mungkin akan keluar semua. Mengapa? Apakah kamu ingin bertempur sampai mati hanya untuk membalas? Tisha mengangkat alisnya saat melihat tindakan mereka. Senyum dingin yang padat muncul di wajahnya yang kasar, sepertinya kamu semua masih menyimpan sedikit harapan dalam kekuatan kamu. Hihi, sama saja. Kami belum menyerang siapapun selama hampir 3 hari di dalam hutan sialan ini. Tulang kita mulai menjadi gatal. Petik tunggal. Tunggu. Saat Shati memelintir tinjunya, tangisan tiba-tiba terdengar. Alis pembentuk merajut sedikit bersama saat tatapannya mengikuti suara dan menoleh hanya untuk menemukan seorang pria muda tampan mengenakan pakaian putih. Tatapannya menyapu wajah pemuda itu dan merasa bahwa itu sedikit familiar. Big Brother Shati. Apakah kamu masih mengingatku? Kami bertemu terakhir kali ketika kamu keluar dengan sepupu aku yang lebih tua, Bai Feng. Bai San memegang tombak panjang di tangannya saat dia menangkupkan tangannya ke Tisan dan berbicara dengan senyum. Bai Feng. Kamu adalah Bai San. Shati terkejut ketika dia mendengar nama Bai Feng. Ketakutan melintas di matanya. Segera tatapannya berhenti di wajah Bai San saat ia akhirnya ingat sebelum berbicara dengan cara seseorang baru saja menyadari sesuatu. Haha, itu benar. Bai San tersenyum saat dia menjawab. Dia akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar Shati berbicara namanya. Kamu juga bagian dari kumpulan siswa baru ini. Shati melirik posisi Bai San. Dia tampaknya telah memahami sesuatu ketika dia berbicara dengan makna yang lebih dalam. Ya. Bai San tersenyum canggung dan mengangguk.
Dia memutar bola matanya dan berkata, Big Brother Tisan, aku ingin tahu apakah pada akun kakak sepupu aku kamu bisa. Pada akun wajah Bai Feng aku dapat secara alami membiarkan kamu pergi. Aku memiliki beberapa hubungan dengannya. Tentu saja aku tidak akan menyerangmu. Shati melambaikan tangannya dan tersenyum ketika dia menjawab sebelum Baisan menyelesaikan kalimatnya. Baisan agak membosankan ketika dia terganggu oleh Tisha. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak ragu-ragu setelah mendengar kata-kata yang terakhir berbicara. Sudut tatapannya melayang ke Xiao Yan dan yang lainnya. Dia hanya berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika dia secara kebetulan melihat sedikit kedinginan di alis Shati. Jantungnya segera menjadi takut. Baisan, kamu hanya perlu menjaga diri sendiri apapun yang terjadi. Meskipun aku pemimpin kelompok grup iblis hitam, aku juga harus bertanggung jawab untuk teman-temanku. Aku sudah memberikan cukup wajah Bai Feng dengan membiarkan kamu pergi. Kamu juga harus mundur selangkah. Shati perlahan berkata. Nada peringatan dalam suaranya sangat jelas. Ekspresi Baisan berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Dia segera pulih dengan cepat dan mengangguk. Baiklah, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Kamu tidak perlu repot-repot tentang hal-hal lain. Tisha melambaikan tangannya ke arah Baisan dan memerintahkan. Baisan ragu sedikit ketika mendengar ini. Baisan, kamu ingin menjadi pembelot dan melarikan diri. Fu Jia, yang telah menonton dengan dingin di sela-sela, segera mengerutkan kening ketika dia dengan dingin berteriak ketika dia melihat keraguan Baisan. Aku dianggap pembelot hanya karena aku tidak melawan musuh dengan kamu semua. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu kita adalah kelompok? Di antara kami hanyalah interaksi timbal balik di mana kami akan menerima apa yang kami butuhkan. Selain itu, pemenang terbesar dari transaksi ini adalah Xiao Yan. Beberapa dari kami bertempur sampai mati dan menjadi sangat lelah, tetapi dia telah mengambil semua hal yang baik. Baisan segera menjadi marah ketika dia mendengar Hu Jia menangis dingin. Dia tidak bisa lagi menahan rasa cemburu dan keengganan di dalam hatinya. Kamu, Hu Jia juga menjadi marah pada jawaban Baisan. Tanpa kepemimpinan Xiao Yan, bisakah kamu mencapai maksudnya? Dengan hanya kamu sendiri, kamu akan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih tua yang kamu temui. Apakah kamu bisa berdiri di tempat kamu sekarang dengan hampir 100 energi api tanpa kepemimpinannya? Petik tunggal. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Sejak awal kelompok kami ini dibentuk untuk sementara. Tidak ada kekuatan yang mengikat. Setiap orang bebas untuk pergi. Kami mungkin tidak akan kehilangan bahkan tanpa dirinya. Xiao Yan yang berada di samping Hu Jia menariknya kembali dan berbicara sedikit. Dia sudah tahu bahwa itu Baisan sangat tidak puas dengannya. Dia cepat atau lambat akan menjadi momok jika dia dipaksa untuk tetap berada di grup. Sekarang dia ingin pergi sendiri, itu akan menghilangkan masalah bagi Xiao Yan untuk waspada terhadapnya. Fu Jia mendengus. Dia dengan dingin mengamati Baisan dan tidak bisa menahan perasaan jijik di hatinya. Mengapa dia tidak melihat orang ini sebagai orang seperti itu di masa lalu? Tipe orang yang paling dia benci adalah jenis orang yang akan melarikan diri pada saat terakhir dan meninggalkan teman mereka karena takut setiap kali musuh yang kuat mendekat. Dibandingkan dengan Baisan, Fu Jia tiba-tiba merasa bahwa itu Xiao Yan jauh lebih menyenangkan bagi mata. Paling tidak yang terakhir tidak akan meninggalkan teman-temannya dalam krisis. Wu Hao mengangkat kepalanya sedikit. Ada beberapa penghinaan yang terkandung di dalam mata itu yang dia gunakan untuk melihat Baisan. Baiklah, kamu semua bisa mengikutinya. Tuan muda ini tidak akan menemani kamu. Mata para siswa baru itu juga tampak jijik. Itu menyebabkan wajah Baisan sedikit berkedut. Dia menatap dengan kejam ke Xiao Yan sebelum melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat dan melintas ke cabang pohon sebelum akhirnya memasuki hutan dan menghilang. Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengangkat kepalanya saat dia mengamati hutan tempat Baisan menghilang. Tatapannya menatap langsung pada Tisha. Meskipun Baisan pergi tidak menyebabkan kekuatan bertarung mereka untuk terkena dampak yang parah, masih tidak mungkin baginya untuk menyerahkan energi kebakaran. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa itu teman kamu itu tidak bisa datang. Suara Bai Leng yang berisi sedikit penghinaan perlahan terdengar dari samping. Xiao Yan mengangkat bahunya tetapi tidak mengungkapkan pendapat. Baru saja mengaku kalah. Kelompok Tisan bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Selain itu teman kamu sudah pergi. Kesempatan menang yang awalnya rendah menderita kerugian besar. Leng Bai menghela nafas. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa itu kata-kata Leng Bai adalah kata-kata yang benar, dia bahkan tidak mereda sedikit pun. Dia tersenyum saat pandangannya menatap langsung pada Tisan. Beberapa saat kemudian, suara yang tenang menyebabkan hati yang agak dingin dari para siswa baru hadir dari hasil musuh yang kuat muncul untuk sekali lagi dipenuhi dengan api dan niat bertarung. Karena aku telah mengumpulkan semua orang bersama-sama, kami harus secara alami membawa mereka untuk berhasil mengisi daya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, aku Xiao Yan tidak akan mundur selangkah. Karena itu, ayo berjuang. Petik.
Suara tenang Xiao Yan bergema sedikit di dalam pembukaan hutan tetapi berhasil menyebabkan darah panas dari siswa baru berdiri di belakangnya untuk merebus. Keinginan bertarung mereka melonjak ke dada mereka. Terlepas dari apakah mereka berhasil atau gagal, selama mereka keluar dan mencoba, mereka setidaknya akan memiliki hati nurani yang bersih. Mereka tidak memiliki banyak energi api di tangan mereka dan itu tidak ada bahkan jika itu direnggut. Selain itu, seseorang tidak bisa membunuh dalam kompetisi berburu ini. Paling buruk mereka akan dihempaskan ke tanah yang berarti mereka tidak akan banyak menderita. Ketika mereka berpikir dengan cara ini di dalam hati mereka, 15 siswa baru yang napasnya berat juga mengangkat kepala mereka. Mereka dengan ganas menatap Shati dan 4 orang lainnya di atas pepohonan tidak lagi memiliki sedikit pun rasa takut di hati mereka. Hihi, kamu punya tulang punggung. Karena ini adalah kasusnya, biarkan Black Demon Groupku mencoba dan melihat bagian mana dari grup siswa baru milikmu yang telah mengguncang seluruh Akademi Batin luar biasa. Kejutan melintas di mata Shati saat dia menatap Xiao Yan yang sebenarnya tidak memiliki sedikit pun rasa takut ketika menghadapi kelompok yang kuat dan bahkan berhasil mengumpulkan keberanian di hati orang lain. Dia mengangguk sedikit. Meskipun perlawanan Xiao Yan akan membawa beberapa masalah baginya, dia yang telah kacau di Inner Academy Fighting Arena sepanjang tahun merasa kagum terhadap orang-orang yang keras kepala semacam ini jauh di dalam hatinya. Setidaknya tindakan Baisan meninggalkan temannya dan pergi lebih awal membuatnya jijik. Tentu saja, dia hanya akan menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya dan tidak akan mengucapkannya dengan keras. Seperti kata-kata Shati terdengar. 5 kekuatan dahsyat meletus dari tubuh 5 orang dan menyelimuti daerah itu. Tekanan yang kuat menyebabkan hati para siswa baru, yang hanya dipenuhi dengan niat bertarung, sedikit tenggelam. Xiao Yan menghembuskan nafas yang dalam ketika dia merasakan kekuatan yang telah jatuh. Dia memutar kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam kepada semua orang, kalian semua hati-hati. Aku akan menangani Shati. Petik tunggal. Xiao Yan GG, aku khawatir bahwa itu Tisha sudah memiliki satu kaki di kelas Doling. Kemungkinan kemenangan dalam pertarungan normal tidak terlalu bagus. Namun jika kamu ingin meningkatkan kekuatan kamu secara paksa seperti yang kamu lakukan di kompetisi kualifikasi, kerusakan pada tubuh kamu akan benar-benar terlalu besar. Alis Hun Er hampir vertikal saat dia berbicara dengan nada khawatir. Dia jelas mengerti seberapa serius cedera yang Xiao Yan terima ke tubuhnya setelah dia meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dia bisa bertarung dengan seorang Doling yang kuat. Jika dia tidak beruntung dan secara tidak sengaja meningkatkan kekuatannya hari itu, sepertinya dia akan membutuhkan sekitar setengah bulan untuk kembali ke kondisi puncak. Tidak masalah. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak memaksakan kekuatan aku. Aku masih bisa melawannya dengan mengandalkan hal-hal lain. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia juga jelas mengerti bahwa itu sementara, Fire Tree Mysterious Change mungkin dapat membiarkan dia meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dia bisa bertarung dengan Doling yang kuat untuk waktu singkat. Energi liar seketika yang meletus dari Heavenly Flame memang menyebabkan cukup banyak kerusakan pada bagian dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyentuhnya jika dia tidak perlu menggunakannya. Selain itu, bahkan jika dia tidak menggunakan Fire Tree Mysterious Change, dia percaya bahwa itu dia tidak akan dikalahkan oleh tangan Shati dalam beberapa pertukaran. Bagaimanapun kamu harus tetap lebih berhati-hati. Hun Er hanya bisa mengangguk ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Tatapannya mengarah ke 5 orang di pohon dan berkata dengan lembut, Hu Jia dan Wu Hao sudah melemah dari pertarungan sebelumnya. Aku khawatir mereka hanya dapat menangani satu orang saja. Selain itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Aku juga bisa memblokir satu orang. Namun pihak lain masih memiliki satu orang. Petik tunggal. Hu Jia dan Wu Hao hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika mereka mendengar kata-kata Hun Er. Bagaimanapun apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Aku sedikit lebih baik tetapi sepertinya Wu Hao tidak punya banyak doki yang tersisa setelah menjalani pertempuran dengan Xiu Yan sebelumnya. Meskipun pil obat Xiao Yan memang memberikan beberapa bantuan, sudah pasti tidak mungkin untuk sepenuhnya pulih dalam waktu singkat ini. Selain itu, beberapa lawan kami kali ini tidak lebih lemah dari Xiu Yan. Hu Jia menghela nafas. Kamu seharusnya tidak terlalu khawatir. Dia tidak akan bisa mengalahkanku setidaknya selama 10 menit. Wu Hao berkata dengan suara rendah, sebaliknya, sepertinya kita bisa pertama-tama biarkan siswa baru memblokir orang terakhir dari grup lain. Petik tunggal. Kamu dapat yakin. Meskipun tidak banyak doki yang tersisa di dalam kita memiliki cukup banyak orang. Orang itu tidak akan bisa menghabisi kita dalam waktu singkat. Selama senior Xiao Yan atau salah satu dari kamu menghabisi lawan kamu, kami akan dapat memperoleh keuntungan dalam pertempuran ini. Salah satu siswa baru tertawa dan memimpin untuk membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia mendengar percakapan dari kelompok Hun Er. Betul. Kami dapat memblokirnya untuk sementara. Namun faktor yang menentukan dari kemenangan terakhir dari pertarungan itu terletak di senior Xiao Yan dan tanganmu. Dengan kondisi kami saat ini, aku khawatir kami akan benar-benar kesulitan mengalahkan bintang 5 atau 6 Dadosi. Setelah semua kekuatan kami hanya sekitar 8 atau 9 bintang dosis.
Beberapa siswa baru juga tertawa dan mengikuti apa yang dikatakan. Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia melanjutkan dengan senyuman karena itu masalahnya aku harus bertanya kepada kamu semua. Selama kamu dapat memblokir orang tambahan dari pihak lain kami akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan lawan kami dan mengulurkan tangan kami untuk membantu kamu. Petik tunggal. Ya, 15 siswa baru di tanah kosong berteriak serempak. 15 pasukan milik 8 atau 9 bintang dosis menyebar dari dalam tubuh mereka dan menciptakan kekuatan yang cukup besar. Lakukan yang terbaik. Senior Xiao Yan kalahkan mereka. Cukup sejumlah siswa baru di kedua sisi yang telah kehilangan kekuatan tempur juga mendukung tubuh mereka dengan susah payah ketika mereka bangkit dan berteriak keras bersorak-sorai pada kelompok Xiao Yan. Senyum terangkat di wajah Xiao Yan ketika dia melihat bahwa itu semangat mereka tinggi. Dia memegang penguasa Huan berat dengan tangannya dan bertukar pandangan dengan Hun Er dan dua lainnya. Segera 4 sosok manusia tiba-tiba melesat dalam 4 arah berbeda. Aku akan menangani Xiao Yan. Masing-masing dari kamu akan menghadapi 1 dari 3 sisanya. Yang ekstra akan menghabisi para siswa baru itu. Setelah itu dengan cepat mengubah target untuk membantu yang lain. Shati melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara rendah ketika keempat orang itu menyebar dan mundur. Ya. 4 suara rendah dan dalam terdengar keluar dengan tertib. Saat suara itu terdengar, 5 sosok manusia dengan lembut menekan cabang-cabang pohon dan segera berubah menjadi bayangan hitam. Mereka turun seperti kelelawar yang memburu mangsanya di malam yang gelap dan dalam 2 napas muncul di depan Xiao Yan dan 3 orang lainnya yang telah menyebar dan mundur. Orang tambahan itu seperti meteorit saat ia langsung dibebankan ke arah 15 kelompok mahasiswa baru. Doki yang kuat segera meledak ke segala arah. Kaki Xiao Yan menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya yang mengisi ke depan tiba-tiba berhenti. Tatapannya menyipit saat dia menatap Shati yang muncul di depannya. Aura mendominasi samar yang dipancarkan dari perawakan tubuh tinggi kuat dan agak berbeda pihak lain menyebabkan alis Xiao Yan mengerutkan kening erat. Orang ini memang lawan yang kuat. Pertarungan akan segera dimulai. Aku tidak akan memandang rendah kamu tanpa menghiraukan alasan apapun. Ini karena setelah seseorang memiliki mentalitas seperti ini, seseorang biasanya tidak akan dapat memperoleh energi api apapun di dalam Inner Academy Fighting Arena. Shati memutar lehernya sedikit. Sebuah doki berwarna emas berwarna perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya itu mengelilinginya sampai dia muncul seperti dia diukir dari logam menyebabkan penampilannya tampak sangat mendominasi. Emas doki. Orang ini benar-benar berlatih doki dari afinitas ini. Alis Xiao Yan berkedut ketika dia melihat doki berwarna keemasan di permukaan tubuh Shati. Jenis doki ini sangat langka. Namun kekuatan menyerang dan bertahannya sangat kuat. Jika bukan karena orang yang mempraktekkan doki ini untuk memiliki waktu reaksi yang lambat seperti itu kemungkinan besar dia akan benar-benar menjadi lawan yang akan menyebabkan orang sakit kepala yang sangat besar. Tangan Shati tidak memegang senjata apapun. Jelas dia adalah orang kuat yang termasuk jenis yang menggunakan pertarungan jarak dekat yang dekat. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit lebih rileks setelah mengidentifikasi metode menyerang lawannya. Secara kebetulan ia juga termasuk dalam gaya ini. Jika mereka bertarung dengan cara ini, itu akan memungkinkan semua orang untuk melepaskan teknik bertarung yang dikhususkan untuk potensi maksimal mereka. Xiao Yan memasukkan penguasa Huan berat di tangannya ke tanah dan merasakan bahwa itu setelah penguasa berat telah meninggalkan tangannya kuat doki melonjak dan mengalir bergolak di tubuhnya. Dia perlahan-lahan menghembuskan nafas panjang sebagai doki berwarna hijau bangkit dari dalam tubuhnya. Ketika doki sesekali menggeliat, embusan api samar akan berkedip dan muncul. Namun setelah bibit api muncul menghilang dengan sekejap. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menemukannya di bawah naungan doki berwarna hijau. Bintang 6 Dadoshi. Tidak heran kamu bisa menjadi Suciao yang terbaik. Dengan kekuatan semacam ini kamu sebanding dengan siswa yang lebih tua yang telah berada di Akademi Batin selama setahun. Saat dia merasakan kekuatan yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan, Shati tiba-tiba menyadari dan segera berbicara. Namun dengan hanya level ini, masih akan ada beberapa kesulitan jika kamu ingin mengalahkanku. Shati membuka mulutnya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Tangannya dengan lembut bertabrakan dan benar-benar memancarkan suara yang jelas dari logam mencolok logam. Kami tidak akan tahu sampai kami mencobanya kan? Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Kakinya perlahan mengusap tanah sementara tubuhnya sedikit tenang. Segera dia menjadi seperti busur kencang saat tubuhnya tiba-tiba tegang. Mengikuti gerakan ini kakinya terhempas ke tanah dan doki berwarna hijau melonjak keluar dari kakinya. Sebagai ledakan energi yang jelas terdengar tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam buram. Dalam sekejap dia mendekat pada Shati. Melihat bahwa itu Xiao Yan benar-benar mengadopsi tangan jarak dekat ke tangan pertempuran, senyum dingin terangkat ke wajah Shati. Tinjunya yang besar mengencang saat dia menarik tangannya ke belakang dan melemparkan sikunya keluar. Dark Ki berwarna emas dengan cepat diaglomerasi. Akhirnya itu dengan keras menabrak bayangan hitam yang sudah muncul di sampingnya dengan cara yang seperti kilat. Angin yang dibawa sikunya langsung memotong udara.
Sebuah kekuatan tak berbentuk berguncang dan menyebabkan dua bekas luka yang dalam 2 inci di tanah beberapa meter jauhnya. Wajah Xiao Yan tidak berubah saat dia merasakan suara angin kencang yang ditransmisikan dari atas kepalanya. Tangannya tiba-tiba bangkit dan lapisan energi berwarna hijau dengan cepat berkumpul untuk menutupi tinjunya. Akhirnya, dia bertabrakan dengan siku Shati. Bang! Petik tunggal petik tunggal. Suara rendah dan dalam terdengar dari epicentrum kontak. Kekuatan kuat yang menyerbu turun dari tinjunya menekan Xiao Yan sedikit. Namun ekspresinya masih tetap acuh tak acuh. Tangan kirinya diperpanjang dengan cara seperti kilat dan tiba-tiba berhenti ketika itu sekitar 1 kaki dari dada Shati. Segera kekuatan tak berbentuk mengalir keluar ke segala arah. Fire Palm. Ini adalah teknik Do yang telah dipelajari Xiao Yan beberapa tahun yang lalu. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan yang menyembur keluar ketika dia menggunakan Fire Palm ini sudah cukup untuk mengguncang Dadoshi sampai yang terakhir terluka. Itu tidak seperti masa lalu di mana dia hanya bisa meledakkan seseorang sampai mereka terhuyung-huyung. Gaya tak berbentuk itu meledak di dada Shati. Segera, yang terakhir mengayunkan tubuhnya sedikit dan dia benar-benar mengambil 2 langkah mundur dari kekuatan ledakan. Segala macam teknik Do yang aneh muncul tanpa henti. Xiao Yan, kau benar-benar membuatku merasakan antisipasi yang lebih besar. Namun semua serangan yang tidak ortodoks ini tidak banyak berguna bagi aku. Oleh karena itu kamu harus mengungkapkan kemampuan kamu yang sebenarnya. Shati menepuk dadanya dan suara berdentang dipancarkan saat dia tertawa dingin. Xiao Yan perlahan menghela nafas sambil menatap Shati yang muncul seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ekspresinya berangsur menjadi serius saat tangannya diputar sedikit. Sesaat kemudian, nyala api berwarna hijau melonjak. Saat api berwarna hijau naik dari telapak Xiao Yan, mata 2 orang tua di lautan pepohonan yang luas yang tampaknya sedang menonton pertunjukan dibuka. Dalam keterkejutan mereka berteriak tanpa sadar Heavenly Flame. Petik tunggal petik tunggal. Mata Shati menatap tajam pada api berwarna hijau yang naik dari telapak Xiao Yan. Begitu api telah terwujud, dia jelas merasakan bahwa itu suhu di antara pepohonan naik banyak. Ekspresinya segera menjadi lebih serius saat dia melihat Xiao Yan dengan takjub dan bertanya, kamu adalah seorang alkemis. Petik. Di benua Doki, hanya ada 2 kemungkinan bagi seseorang untuk dapat memanggil Flame Essence. Salah satunya adalah benih api yang telah didapat oleh seorang alkemis dari berbagai jenis hewan ajaib yang berbeda dengan api yang kemudian akan disempurnakan untuk digunakan sendiri. Kemungkinan lain adalah bahwa itu dia adalah orang kuat yang mempraktekkan afinitas api Doki. Namun jika seseorang hanya ingin mengandalkan Doki untuk menggelincirkan esens Flame, seseorang setidaknya harus berada di kelas doang sebelum mereka dapat mulai berpikir untuk berhasil. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Ada juga beberapa orang yang mempraktekkan Doki dari afinitas api dan bukan alkemis tetapi bisa mendapatkan beberapa nyala api yang aneh untuk mereka gunakan sendiri. Demikian pula persyaratan yang ditempatkan pada tingkat kekuatan seseorang sangat keras. Melihat Xiao Yan saat ini, sudah jelas bahwa itu dia belum memenuhi persyaratan kemungkinan yang terakhir. Oleh karena itu, Shati segera memilih untuk menyuarakan kemungkinan pertama. Xiao Yan tidak menjawab kata-kata takjub Shati. Api berwarna hijau menyebar dari tangannya dan dengan cepat membungkus kedua tangannya di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan cahaya berwarna hijau sesekali berkobar di pupil hitamnya yang gelap. Bang! Petik tunggal petik tunggal. Kaki Xiao Yan sekali lagi menginjak tanah. Dia bisa mendengar suara teredam yang jelas ketika tubuhnya berubah menjadi blur berwarna hijau pucat yang membawa suhu sangat tinggi dan menembak dengan eksplosif ke arah Shati. Udara membara yang menerpa ke arah wajahnya menyebabkan alis Tisha mengerut sedikit. Meskipun dia tidak bisa menentukan jenis api yang Xiao Yan telah panggil, dia bisa secara samar-samar menebak bahwa itu kekuatan nyala api ini jelas tidak lemah dari kenaikan suhu yang tajam di sekelilingnya. Pagoda besi Shati seperti tubuh berdiri di tempat yang sama. Dia tidak memilih untuk menghindar. Emas Doki yang diberikan kepadanya memberinya kekuatan menyerang dan bertahan yang besar tetapi itu membuatnya kehilangan kelincahan. Dia tahu bahwa itu bahkan jika dia ingin menghindar, dia pasti tidak akan bisa lolos dari serangan Xiao Yan. Karena ini adalah kasusnya, mengapa ia harus repot-repot melakukan sesuatu yang sia-sia dan malah berisiko mengekspos kelemahan dalam prosesnya. Udara panas menjadi semakin dekat. Shati memancarkan teriakan keras dari mulutnya dan Doki berwarna emas tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Cahaya keemasan keluar dan akhirnya menyerap Xiao Yan ke dalamnya. Dalam sekejap tampak seolah-olah dia adalah orang yang dibentuk seluruhnya dari emas. Atmosfer yang panas hanya berkurang sedikit setelah Doki Armor muncul. Tinju emas seperti Shati yang sangat besar perlahan diperketat. Akhirnya itu dibuang tanpa gerakan atau keterampilan mewah. Meskipun tinju Shati tidak memiliki variasi dalam gerakannya, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan udara di sekitar Xiao Yan menjadi jenuh dengan itu. Pada saat ini kekuatan mutlak mencakup segalanya. Wajah Xiao Yan tegang. Kristal Do dalam pusaran tubuhnya berulang kali bergetar. Gelombang demi gelombang kuat Doki meludah keluar.
Akhirnya, dengan cepat beredar di dalam jalur kicknya memungkinkan Xiao Yan untuk diisi dengan kekuatan bertarung. Api berwarna hijau dengan cepat menutupi tinjunya sebelum tiba-tiba menyerang. Itu sangat bertabrakan dengan tinju Shati dengan cara yang tidak memihak. Dalam sekejap riak kuat menyebar dari tengah mereka berdua, mengguncang dan membelah beberapa pohon besar di dekat mereka berdua, membentuk beberapa garis retakan. Pohon-pohon menjadi goyah dan tidak stabil. Kekuatan ganas yang dikirim dari tinju mereka menyebabkan Xiao Yan dengan cepat mengambil 2 langkah mundur. Di sisi lain tubuh Shati hanya gemetar beberapa kali. Tampaknya dalam hal persaingan kekuatan murni Xiao Yan masih sedikit lebih lemah dari Shati. Tentu saja Xiao Yan mungkin telah terguncang sampai dia mundur 2 langkah tetapi Shati juga merasa sedikit tidak nyaman. Api berwarna hijau di kepala Xiao Yan menyebabkan dia sangat menderita. Dalam tabrakan sebelumnya tinjunya kemungkinan akan dipanggang sampai itu membengkak oleh beberapa lapisan kalau bukan karena Doki Armor mengisolasi itu. Meskipun ini adalah kasusnya tinju Shati masih memiliki rasa sakit yang lemah. Tatapan Shati secara tidak sengaja menyapu api berwarna hijau di tangan Xiao Yan. Syok melintas di dalam hatinya. Bukannya dia never melihat nyala seorang alkemis. Dia bahkan telah bertarung dengan beberapa siswa dari Departemen Alkemis di Fighting Arena tetapi api yang dipanggil oleh para siswa itu tidak dapat menembus Doki Armor-nya dan menyebabkan dia bahkan merasa sedikit terluka. Namun api berwarna hijau aneh di tangan Xiao Yan hari ini memiliki kemampuan unik yang menakutkan semacam ini. Hal ini menyebabkan Shati secara tidak sadar merasakan perasaan serius di dalam hatinya. Saat pikiran dalam hati Shati dengan cepat berputar Xiao Yan sekali lagi menerkam ke arahnya. Kali ini bagaimanapun dia menyerah karena mengalami tabrakan. Sebaliknya ia mulai menggunakan keuntungan dari kelincahannya dan berulang kali melintas di sekitar tubuh Shati seperti hantu. Tinjunya sering membawa api berwarna hijau saat mereka dibuang, membawa suara kiang-kiang dari logam yang berbenturan di dalam hutan yang kosong. Shati tidak memiliki respon yang terlalu besar terhadap serangan Xiao Yan yang hampir terus-menerus. Dia menghindari orang-orang yang dia bisa dan dengan paksa menolak mereka yang dia tidak bisa. Kadang-kadang dia akan melambaikan tinjunya yang berat dan perasaan kekuatan yang semakin berat di atasnya menyebabkan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menarik kembali untuk menghindarinya. Saat pertarungan Xiao Yan dan Tisha menjadi semakin sengit beberapa pertempuran lainnya juga perlahan memasuki fase putih panas. Mungkin itu karena mereka sudah pernah bertarung sebelumnya tetapi doki yang tersebar di permukaan tubuh Hu Jia dan Wu Hao mulai menjadi sedikit redup setelah hampir 6-7 menit pertempuran. Hu Jia sedikit lebih baik tetapi kekuatan Wu Hao kecepatan kemampuan menghindar deal sudah sangat menurun karena melemahnya doki yang mengakibatkan dia mulai ditekan ke posisi yang tidak menguntungkan oleh lawannya dari Black Demon Group. Petik tunggal. Jika bukan karena aura pembunuhan dalam serangan Wu Hao yang terlalu kuat dan bahwa itu anggota dari Black Demon Group sedikit takut terluka parah sepertinya pertarungan Wu Hao akan menjadi lebih sulit. Dibandingkan dengan dua orang yang masing-masing berada dalam situasi yang agak dirugikan, Hun Er adalah lawan yang sepenuhnya. Cahaya emas melesat dengan eksplosif dari telapak tangannya. Tubuhnya secantik gumpalan asap cahaya sementara kecepatan menyerangnya sangat cepat sehingga menyebabkan banyak sekali bayangan. Mungkin itu karena dia dengan jelas mengerti bahwa itu Wu Hao dan Hu Jia tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu dia tidak memiliki pikiran untuk mempertahankan kekuatannya. Kadang-kadang dia akan menampilkan teknik do yang kuat memaksa lawannya kembali sampai yang terakhir berada di tempat yang sulit. Jika bukan karena pengalaman tempurnya yang kaya, sepertinya anggota sial dari Black Demon Group ini akan menjadi yang pertama dikalahkan. Di luar 3 medan perang ini ada medan perang paling kacau. Itu adalah salah satu di mana 15 siswa baru berkelahi dengan anggota Black Demon Group terakhir. Meskipun ada sejumlah besar siswa baru, 15 dari mereka semua memiliki jumlah luka yang bervariasi karena pertarungan mereka dengan 3 kelompok yang dipimpin oleh Su Qiao sebelumnya. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan sekarang karena mereka bertemu orang kuat yang kekuatannya berada di sekitar tingkat Dadoshi bintang 5. Oleh karena itu, hanya dalam waktu kurang dari 10 menit 5 dari 15 siswa baru sudah terluka oleh anggota Black Demon Group dan telah mengundurkan diri. 10 sisanya hanya bisa mengandalkan kerja sama mereka dengan satu sama lain untuk hampir tidak bertahan. Namun jelas bahwa itu kerja sama di antara mereka tidak begitu bagus. Oleh karena itu, setiap 2 hingga 3 menit lawan mereka akan menemukan celah dan melukai salah satu dari mereka sampai mereka kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Di 5 medan perang di tanah kosong ini, Hu Jia, Wu Hao, dan siswa baru semuanya dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dengan mengandalkan Heavenly Flame, Xiao Yan mampu bersaing dengan Shati untuk sementara waktu. Namun jika dia tidak menggunakan serangan yang menentukan jelas mustahil baginya untuk mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu di antara 5 medan perang hanya Hun Er yang memiliki keunggulan penuh. Di medan perang saat ini pihak mana yang pertama kali bisa membebaskan sepasang tangan ekstra adalah hal yang sangat penting. Selama ada seseorang yang bisa mengalahkan lawan mereka setengah menit lebih awal dari yang lain pertempuran ini mungkin akan dengan cepat menunjukkan indikator kemenangan ke sisi itu.
Semua orang yang hadir di medan perang termasuk semua siswa baru yang tidak berpartisipasi, mengerti hal ini. Oleh karena itu tatapan mereka semua dengan tegas menatap medan perang Wu Hao dan Hun Er. Ini karena dua tempat ini akan menjadi dua medan pertempuran di mana mereka akan menjadi yang pertama mendapatkan kemenangan atau yang pertama kalah. Dedoki spray berwarna darah hading di seluruh tubuh Wu Hao tumbuh semakin redup. Jelas Doki Wu Hao sudah mulai memasuki tahap di mana ia akan terbakar. Ketika dia bertarung dengan Xiu Yan sebelumnya, dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Sekarang dia harus menjalani pertempuran biaya tinggi semacam ini. Dia akan mampu bertahan meskipun dia telah mengkonsumsi pemulihan energi pil Xiao Yan beberapa saat yang lalu. Pedang berat berwarna darah di tangannya dengan kasar meretas lawan. Namun tingkat kekuatan dan kecepatannya saat ini memungkinkan lawan untuk dengan mudah menghindarinya. Tubuh yang terakhir melintas dan muncul di sisi kiri Wu Hao. Pisau di tangannya membawa kekuatan yang tajam saat meretas pergelangan tangan Wu Hao. Segera pedang berwarna darah Wu Hao meninggalkan tangannya. Anggota Black Demon Group mengeluarkan tawa dingin yang senang. Doki menyelimuti tangannya dan dia segera menghantam dada Wu Hao. Melihat momentum ini, sepertinya Wu Hao akan menjadi yang pertama dikalahkan jika dia dipukul. Di bawah fokus semua orang tinjunya menjadi semakin dekat dengan Wu Hao. Namun sama seperti tinjunya hendak mendarat di tubuh Wu Hao, wajah Wu Hao yang agak keabu-abuan tiba-tiba melebarkan matanya. Dua garis darah mengalir keluar dari hidungnya. Aura pembunuh yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah dia tiba-tiba mendapat angin kedua sebelum jatuh. Raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokannya. Yang awalnya gelap dan berwarna pucat darah Doki sekali lagi menjadi merah cerah. Dia mengencangkan tinjunya dan tiba-tiba membuangnya dengan keras. Bang! Petik tunggal. Ketika kedua tinju itu melakukan kontak, sebuah suara teredam bergema tanpa henti di tanah terbuka. Bahu Wu Hao bergetar hebat ketika anggota Black Demon Group itu mengeluarkan erangan tertahan. Sebuah benang darah mengalir dari sudut mulut yang terakhir. Dia mengambil beberapa langkah mundur saat meluncur ke tanah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Wu Hao yang lebih pucat dengan campuran guncangan dan kemarahan. Jelas Wu Hao telah menunjukkan teknik rahasia tertentu yang akan melampaui kekuatannya agar kekuatan seperti itu meletus seketika. Namun melihat warna di wajah Wu Hao tampak bahwa itu saat ini dia tidak bisa lagi menggunakan teknik rahasia semacam ini untuk melampaui kekuatannya untuk kedua kalinya. Anggota dari Black Demon Group itu melihat bahwa itu Wu Hao sudah kehabisan tenaga dan segera mendengus. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang sekali lagi melesat ke arah Wu Hao. Bang! Petik tunggal. Sama seperti dia hanya sekitar 5 meter dari Wu Hao, bayangan hitam tiba-tiba melesat. Anggota dari Black Demon Group itu khawatir. Tubuh pengisiannya ke depan berhenti dan segera mulai buru-buru mundur 2 langkah. Saat dia mundur, bayangan hitam itu mendarat di tanah. Ekspresi dari anggota Black Demon Group itu berubah. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah orang yang telah bertarung melawan Hun Er beberapa saat sebelumnya. Ekspresi terkejut melintas di hatinya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat hanya untuk melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berdiri dengan acuh tak acuh di samping Wu Hao. Cahaya emas menyelimuti telapak tangannya, menusuk matanya sampai mereka sedikit tegang. Sampah tanda